Jenderal Bintang 3 Ding Hongxiu tiba. Xiang Lei, pemimpin masyarakat Qinglong. Saya Lucian, Lucian, pengawal Jenderal Lei. pengawal pribadi Jenderal Len. Saya akan menjadi tuan rumah perjamuan upacara ini. Ini adalah kehormatan besar. Tuan Lu, Anda terlalu baik. Perjamuan ini diatur oleh Dewa Perang berwajah dingin untuk penangkapan Dewa Iblis Hitam oleh Jenderal Ding. Upacara penganugerahan sedang diadakan. Bahwa kami dapat menghadiri perjamuan ini adalah kehormatan kami yang sesungguhnya. Bisa menyaksikan sendiri Dewa Perang menganugerahkan kehormatan kepada Jenderal Ding. Ini adalah berkah yang tidak bisa dibudidayakan, bahkan selama beberapa kehidupan. Keberanian Jenderal Ding melampaui 3 pasukan. Seorang pahlawan wanita yang tidak kalah dengan pria. Kemampuannya luar biasa, menyebabkan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi tergerak olehnya. Dan sekarang hari ini, Dewa Perang berwajah dingin akan secara pribadi menganugerahkan kehormatan kepada Jenderal Ding. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi juga akan secara pribadi menghadiri perjamuan. Apel, rumor itu ternyata benar. Yang mulia ilahi telah menyepi selama 3 tahun. Tidak pernah muncul di hadapan publik. Sekarang untuk upacara penganugerahan Jenderal Ding, Yang mulia ilahi hadir secara pribadi. Melihat ke seluruh dunia, hanya Jenderal Ding yang memiliki kehormatan istimewa seperti itu. Strategi surgawi Yang mulia ilahi ditunjuk secara pribadi oleh penguasa. Berdiri di puncak kekuasaan di atas 10.000 orang. Dianugerahi kehormatan secara pribadi oleh Yang mulia ilahi. Masa depan tak terbatas. Saya Xiang Lei dari perkumpulan Qinglong, bersedia mempersembahkan kepada Jenderal Ding sepasang giok Buddha hijau dan 1000 mu properti. Selamat kepada Jenderal Ding. Saya berterima kasih atas kebaikan semua orang. Saya Ding Hongxiu, juga mengandalkan rahmat Yang mulia ilahi. Ye Feng dari Rumah Sakit Jiwa Surga mengirimkan surat cerai, mendoakan Jenderal Ding agar keinginannya terpenuhi dan bersatu dengan Yang mulia ilahi. Ye Feng, apa yang kau katakan? Dari mana datangnya orang gila ini? Beraninya dia bertindak gila di upacara penganugerahan ini yang dihadiri oleh banyak pejabat tinggi. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Ye Feng, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Jenderal Ding memberimu kehormatan, sebuah pernikahan. Namun kamu justru datang hari ini untuk mempermalukannya. Penjaga, seret dia keluar untukku dan gantung dia di tembok kota selama 3 hari 3 malam. Tunggu, Tuan. Pemenuhan kontrak pernikahan saya dengannya hanyalah untuk kakak saya. Permintaan terakhir. Mengapa repot-repot berdebat dengan pasien gangguan jiwa? Pria ini sangat biasa-biasa saja. Jenderal Ding benar-benar berani memiliki kontrak pernikahan dengannya. Dan dia bahkan berani datang untuk membatalkan pernikahan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Yang mulia ilahi akan segera tiba. Dia menyebabkan Jenderal Ding kehilangan muka. Jenderal Ding justru memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Sungguh kemurahan hati yang luar biasa. Benar-benar sikap seorang jenderal besar. Bukankah ini orang gila dari kemarin yang pergi ke keluarga Shui dengan hadiah pertunangan palsu? Aku tidak menyangka dia benar-benar menyelinap masuk hari ini. Jenderal Ding, orang ini memalsukan surat undangan palsu, menggunakan manik-manik kece untuk meniru koleksi berharga jenderal berwajah dingin. Kejahatannya pantas dihukum mati. Ye Feng, saya tahu mengapa Anda mengacaukan upacara penobatan. Itu karena Anda ingin menarik perhatian saya. Tapi saya harus memberitahu Anda, kegigihan Anda tidak berarti. Fakta bahwa saya mengadakan upacara dengan Anda sudah menjadi kehormatan tertinggi Anda. Jika Anda tetap diam hari ini, mungkin saya akan mengasihani Anda dan memberi Anda kesempatan. Dan kesempatan ini mungkin adalah satu-satunya waktu dalam hidup Anda. Anda bisa dekat dengan yang berkuasa dan bangsawan. Yang perkasa dan mulia, setiap orang di sini. Di mataku, tidak lebih dari sampah tak berguna. Jenderal mungkin mentolerirmu berkali-kali, tapi aku sama sekali melarangmu untuk menghina Jenderal. Aku harus membunuhmu. Pada upacara penganugerahan, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bertindak lancang? Xiang Lei memohon izin, bersedia menyingkirkan bajingan ini untuk Jenderal. Jenderal Ding, aku sangat menyesal. Ye Feng, dia juga tunanganku. Dia punya masalah mental. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Tolong jangan salahkan dia. Ye Feng, kau cepat berlutut dan memohon belas kasihan Jenderal Ding. Anda pasti nona sulung dari keluarga Shui. Tidak heran Ye Feng berani membuat keributan di upacara penobatan. Jadi dia berhasil menikah dengan keluarga Shui. Namun saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Pria ini berpandangan sempit. Anda harus berdoa untuk keberuntungan Anda sendiri. Ding Hongxiu juga memiliki kontrak pernikahan. Setidaknya Sui Ruolan menepati janjinya, sementara Anda menghabiskan seluruh hari Anda memikirkan memanjat dahan yang lebih tinggi. Ketika dibandingkan, perbedaan karakter langsung terlihat. Dengan perilaku seperti itu, beraninya Anda menerima kehormatan nasional. Lancang Jenderal menganggapmu orang yang sakit jiwa dan memilih untuk tidak berdebat denganmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritik Jenderal? Ye Feng, saya tahu Anda merasa dendam.
Bagaimanapun di dunia ini, bangsawan dan biasa-biasa saja, secara inheren adalah dua kelas yang sangat berbeda. Anda tidak akan pernah bisa melewati celah itu. Saya adalah jenderal wanita terkemuka Dacia. Sekarang Dewa Perang berwajah dingin, salah satu dari 3 Dewa Perang Agung, akan secara pribadi menganugerahkan kehormatan itu kepada saya. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, yang berdiri di atas 10.000 orang, akan secara pribadi menghadiri acara tersebut. Ini juga demi saya, dan Anda hanyalah seekor anjing liar yang ingin dipukuli orang, hanya karena mencoba masuk pintu. Bahkan jika saya benar-benar menjadi istri Anda, kita tidak akan bisa hidup bersama. Jenderal Ding, ingatlah kata-kata Anda. Di masa depan pastikan Anda tidak pernah berlutut dan memohon kepada saya. Kamu orang sakit jiwa. Apakah kamu lupa minum obat sebelum pergi hari ini? Jenderal berlutut padamu. Apakah kamu layak untuk itu? Adalah normal bagi orang yang sakit jiwa untuk bertindak gila. Tidak perlu memikirkannya. Interaksi saya dengannya paling banyak akan berakhir dengan, itu hanya keinginan terakhir kakak saya. Saya Ding Hongxiu. Secara alami adalah wanita yang mulia ilahi. Wanita yang mulia ilahi. Secara alami harus memiliki pikiran yang luas untuk dunia. Saya tidak bisa mentolerir karakter rendahan seperti itu. Ding Hongxiu, apakah Anda benar-benar ingin melayani di sisi saya? Saya adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Beritahu Deng Seng, promosi itu Ding Hongxiu tidak layak. Juga beritahu Jenderal Leng. Saya pikir orang ini gila. Atau mungkin menderita kegilaan. Ye Feng, beraninya kau meniru ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Apakah kau tidak takut seluruh klanmu dimusnahkan? Apakah kau tidak memikirkan keluarga Shui? Yi Feng berhenti bercanda. Turun sekarang bersujud dan minta maaf. Mungkin masih ada kesempatan. Dewa Perang berwajah dingin tiba. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang. 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 Ye Feng saat melihat Dewa Perang. Mengapa kamu tidak berlutut? Ye Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki pertunangan sebelumnya, saya tidak akan berani menyentuh Anda, berani menghujat Dewa Perang dan rakyatnya. Saya akan mengeksekusi Anda sekarang juga. Ye Feng, cepat berlutut. Bangun. Yang mulia ilahi. Tuan Yi yang terhormat. Dewa Perang benar-benar mengenal Yi Feng. Mungkinkah Yi Feng memiliki beberapa identitas yang luar biasa? Keluarga Yi seharusnya tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Tuan berwajah dingin. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Ye? Dia hanyalah seorang orang gila yang mencoba untuk mendapatkan simpati. Kurang ajar. Tuan Yi menyelamatkan hidupku. Dia telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Ding Hongxiu, apakah kamu tahu apa arti penganugerahan kehormatan hari ini? Seorang jenderal bintang 3 Dacia. Setiap perkataan dan tindakan mewakili martabat militer Dacia. Seorang jenderal bintang 4 Dacia. Selanjutnya memengaruhi takdir Dacia. Ding Hongxiu dalam kesempatan yang hikmat seperti ini, kamu mengancam akan membunuh tunanganmu sendiri. Bagaimana perilaku seperti itu dapat melayakkanmu untuk menerima gelar dan kehormatan Dacia? Dewa Perang Jenderal Ding dia. Karena Yi Feng memprovokasi masalah, cukup. Jadi dia menahan diri. Ding Hongxiu, promosimu juga tidak pantas berdasarkan kebajikanmu. Kamu harus serius mempertimbangkan bagaimana menjadi teladan bagi ribuan orang. Bawahan ini memang ceroboh. Saya dengar yang mulia ilahi ada di Yuncheng hari ini. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi memang ada di Yuncheng hari ini. Jika Anda bisa mendapatkan pengampunannya, masalah hari ini mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Jenderal rendahan ini tahu perilaku saya memalukan. Dan saya tidak punya muka untuk bertemu yang mulia ilahi. Tapi saya sudah lama mengagumi yang mulia ilahi. Jika yang mulia ilahi bisa muncul, jika Hongxiu bisa melihat sekilas kehadiran agung yang mulia ilahi, saya akan merasa tenang. Ding Hongxiu, jika Anda memohon kepada saya sekarang, mungkin saya masih bisa memberi Anda kesempatan. Saya sudah bersama Anda. Sudah sangat jelas. Yang saya kagumi adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Namun Anda masih berangan-angan. Saya berjanji kepada Tuan berwajah dingin bahwa saya akan mengembangkan sifat dan memelihara kebajikan saya. Tapi itu tidak berarti bahwa saya akan menjadi istri Anda. Yang mulia ilahi tepat di depan matamu. Namun kamu gagal mengenalinya. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi melindungi Dacia kita selama 10 tahun perdamaian. Sangatlah normal untuk merindukan yang mulia ilahi. Namun sebagai seorang jenderal, seseorang tidak boleh mengingkari janji atau pelin-pelan. Ding Hongxiu, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik nanti untuk perjamuan pertunangan 7 hari dari sekarang. Jangan ingkari janjimu lagi.
dan mengecewakanku. Ya, Apa perjamuan upacara Jenderal Ding? Gagal. Yi Feng ini tamat. Keluarga Ding adalah klan kerajaan Dacia. Dengan generasi jenderal, menteri, raja, dan bangsawan, keluarga Ding sedang menunggu promosi Jenderal Ding. Aku tidak menyangka dia akan merusak perjamuan promosi Jenderal Ding. Itu sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Ding. Dia pasti akan mati. Hanya masalah waktu. Yi Feng didukung oleh Jenderal Lang, dan dia masih bisa menjadi menantu keluarga Deng. Dia juga tidak mudah dihadapi. Dewa perang berwajah dingin akan segera kembali ke wilayah utara. Bagaimana dia masih bisa peduli pada Yi Feng? Belalang ini, bantuan yang diberikan di medan perang, sudah terbayar di perjamuan hari ini. Yi Feng, aku menyatakan hari ini, perkumpulan King Longku akan selamanya menjadi musuhmu Yi Feng. Benar sekali, Real Estate Group bayi saya tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Yi Feng. Sekumpulan anjing idiot. Ayo pergi Ruolan. Kita bisa pergi mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Yi Feng, siapa yang mau pergi mendaftarkan pernikahan kita denganmu? Apakah kau pikir aku ingin membantu orang bodoh ini bicara? Tindakan cerobohmu sudah membawa keluarga Shui kita berapa banyak masalah. Apakah kau tahu, ayahku mengasihanimu, tapi bencana yang kau sebabkan kali ini benar-benar terlalu besar. Ada 10 juta di kartu ini. Ambil uang ini untuk mengobati penyakitmu dengan benar. Lalu sewa rumah di tempat lain. Tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah kembali. Bukankah ini yang mulia Tuan? Ada apa Yi Feng? Katakan padaku di mana kau tidak gila. Namun kau bersikeras datang ke perjamuan upacara Jenderal Ding untuk bertingkah gila. Sekarang kau sudah melakukannya. Kau sekarang masuk daftar hitam oleh tokoh-tokoh kuat Xinjiang. Seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Apakah kau masih berani mengganggu rualan kami? Apakah kalian semua bahkan pantas disebut tokoh-tokoh kuat? Waktumu untuk menangis akan tiba. Kau hampir membawa bencana bagi keluarga Sui hari ini, menyebabkan kehancuran seluruh klan kami. Bagaimana kau masih bisa berpikir untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Sui? Yi Feng, kau telah menyinggung tokoh-tokoh kuat Yunchang. Anda direktur rumah sakit jiwa. Sepertinya mereka tidak bisa terus bertahan. Keluarga Shui saya mengasihani Anda. Memberi Anda 10 juta sudah merupakan pemberian. Sedikit rasa hormat terakhir. Jika Anda memiliki sedikit saja naluri untuk menyelamatkan diri, jangan lagi menyebabkan kami masalah. Kami tidak sanggup terlibat dalam kekacauan ini. 10 juta. 10 juta cukup untuk membeli nyawamu. Orang gila, pernahkah kau melihat uang sebanyak ini dalam hidupmu? Ambil uangnya dan ingat. Roland, orang tuamu pasti sangat mengkhawatirkanmu. Aku akan mengantarmu pulang. Yi Feng, jaga dirimu baik-baik. Dari kartu Sains of Rain kamar dagang Sanjiang. Transfer 1 miliar ke keluarga Sui. Ya Ketua, dana sudah ditransfer atas nama Anda di hotel terbesar Yongchang. Kepemilikan Istana Buckingham sudah ditransfer atas nama Anda. Kamar pribadi di Istana Buckingham. Yi Feng, kau pecundang tidak berguna. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau hampir membawa keluarga Shui kami kehancuran total. Jika bukan karena Tuan Muda baik, keluarga kami akan hancur sekarang. Masalahnya sudah selesai sekarang. Keponakan Yi yang terhormat, silakan duduk cepat. Duduklah Yi Feng, bukankah kami sudah memberi Anda 10 juta? Kenapa tidak memakainya untuk mengobati penyakit Anda? Bagaimana Anda masih berani muncul di sini? Saya bisa menyelesaikan krisis keluarga Sui. Anda punya cara. Kamar dagang Sanjiang sudah menyuntikkan 1 miliar ke keluarga Shui. Tuan Muda Bei bahkan berhasil mengundang CEO Wang. Proyek 3 miliar yuan kamar dagang Sanjiang akan diberikan kepada keluarga Shui. Kami tidak lagi membutuhkan bantuan. Saya yang mentransfer 1 miliar itu. Kau pandai sekali membual. Kau hanya seorang direktur rumah sakit jiwa yang bobrok. Bahkan jika kau menjual seluruh keluargamu, bisakah kau mengumpulkan 1 miliar? Akan ku beritahu. 1 miliar ini disediakan oleh kamar dagang Sanjiang sebagai bentuk hormat kepada Tuan Muda Bei untuk membiayai keluarga Shui kami. Yi Feng, berhentilah bertingkah gila. Anda tidak lebih dari seorang pasien jiwa. Kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki? Koneksi Tuan Muda Bei. Anda seharusnya pada perjamuan promosi sudah menyaksikannya. Keluarga bayi kami luas dan berkuasa. Apa itu 1 miliar? Namun aku sebenarnya bisa memahami Yi Feng. Lagi pula dia sekarang telah menyinggung semua tokoh kuat di kota dan sekarang menjadi anjing liar. Selain memohon kepada keluarga Suimu untuk menerimanya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain dan tidak ada tempat tujuan. Cepatlah, ambil 10 juta yang diberikan Roland kepadamu dan enyahlah. 10 juta dari Ruolan itu. Saya belum menyentuh 1 sen pun. Itu masih milik keluarga Sui Anda.
Sutradara Yi cukup kaya. Dia bahkan tidak peduli 10 juta. Mungkinkah tempat termewah di Yuncheng ini, Istana Buckingham adalah milikmu? Istana Buckingham ini memang milik saya. Yi Feng, lihatlah hal-hal yang Anda katakan. Siapa yang akan percaya? Ye Feng kamar dagang Sanjian. CL cabang Yuncheng. CL Won akan segera tiba. Istana Buckingham ini adalah aset atas nama kamar dagang Sanjian. Jangan bilang kamar dagang Sanjiang ini juga milikmu. CL Wang Anda akhirnya tiba. Anda sudah tiba. Sui Roland ini memang kecantikan nomor 1 di Yuncheng. Dia benar-benar memancarkan cahaya. Xiao Wang, silakan duduk di sini. Kami sudah memesankan tempat untuk Anda sejak lama. Roland, cepat kemari. Bersulang untuk Xiao Wang. Mama. Nona Sui kemarilah dan duduk. Saya minta maaf Xiao Wang. Kami ada urusan lain di rumah. Kami akan pergi sekarang. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau anggap apa Xiao itu? Kamar dagang Sanjiangku. Xiao Wang. Kita bisa lewati pembicaraan bisnis, tapi jangan sentuh putriku. Keluarga macam apa kalian ini? Apakah kalian bahkan pantas berbicara bisnis dengan kamar dagang Sanjiangku? Kecuali kau biarkan kecantikan nomor 1 Yuncheng ini tinggal bersamaku selama 3 hari 3 malam. Mungkin setelah itu, aku bisa mengasihani keluarga Shuimu. Xiao Wang, Roland adalah pacarku. Bisakah Anda menunjukkan sedikit rasa hormat kepadaku? Kau ini siapa? Kau punya pacar secantik itu. Kenapa tidak kau bawa dia lebih awal, agar aku bisa menikmatinya? Jangan lupa, kekayaan dan kejayaan keluarga bayimu. Siapa yang memberikannya padamu? Aku perintahkan kau untuk secara pribadi mengantarnya ke ranjangku. Dan kau akan melayani serta mengawasi dari dekat. Apa kau punya keberatan? Apa kau punya keberatan? Tidak ada keberatan. Tuan muda baik Anda. Wang Jian, bagaimana Anda ingin mati? Sekarang yang mana? Makhluk kotor yang melompat keluar. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Xiao Wang, mohon, tenangkan amarah Anda. Dia hanyalah orang gila. Keponakan Ye, silakan pergi cepat, agar kau tidak mencari masalah. Mau pergi? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku mati hari ini. Kau berani memukulku. Beritahu saya bagaimana Anda ingin mati. Kau berani membiarkan orang gila merusak reputasi Wang Jian. Tidak ada seorang pun di sini hari ini yang akan pergi. Xiao Wang adalah ketua kamar dagang Sanjian dan bawahan kesayangan Xiusan. Ketua Xiusan memiliki 30.000 murid. Anda pasti mati. Keponakan Ye, silakan pergi cepat. Kau tidak mampu memprovokasi kamar dagang Sanjian. Mencoba pergi sekarang. Terlambat. Kamar dagang Sanjiangku memiliki cabang di setiap provinsi Dacia. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, kau akan diseret kembali dan dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah sekarang. Mungkin aku masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Anda ingin saya berlutut? Apakah Anda layak untuk itu? Cepat berlutut. Anda belum pernah berinteraksi dengan masyarakat kelas atas. Apakah Anda tahu tentang kamar dagang Sanjian? Apa yang diwakilinya? Xiao Wang, masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shui kami. Jika Anda bisa menyukai Roland, itu akan menjadi keberuntungan baiknya. Mama. Keponakan Ye, bagaimana kau bisa memukulnya? Aku sekarang benar-benar tidak berdaya. Pertunangan antara kau dan Roland dengan ini dibatalkan. Belum terlambat bagimu untuk lari sekarang. Orang gila ini bertunangan dengan Roland. Baiklah. Kalau begitu, telanjangi istrimu. Lalu berlututlah di hadapanku. Lihat apa yang akan kulakukan pada istrimu. Pernahkah Anda mencoba? Perasaan disetrum di kursi listrik selama 2 jam. Aku memberitahumu. Kau sudah mati. Semua preman masuk sini. Potong kakinya untukku. Aku ingin dia dicincang menjadi pasta daging dan diberikan kepada orang tuanya. Kamar dagang Sanjiang, patuhi perintah saya. Bawa Wang Jian ini dan kirim dia ke rumah sakit jiwa surga. Hadiahi dia dengan 250 sesi terapi kejut listrik. Yi Feng, kegilaan macam apa yang Anda ucapkan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa memerintah para preman ini? Yi Feng, di saat seperti ini, kau masih mengamuk di sini.
Xue Yonggan, ini semua salahmu. Mengapa kau mengasihani Yi Feng? Kau telah membunuh seluruh keluarga kami. Kau orang gila. Kau pikir kau siapa? Bawahan kamar dagang Sanjian. Hanya mendengarku. Cieo kamar dagang Sanjian. Cieo Wan, hentikan membuang-buang kata. Kami akan segera melumpuhkan keempat anggota tubuhnya dan mengirimkannya kepada orang tuanya. Kartu hitam Kaisar Suci Global Ketua. Melihat kartu ini, seperti melihat ketua sendiri. Segera berlutut. Salam ketua. Bawahan ini gagal mengenali keagungan Anda. Saya baru saja menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Kartu hitam Kaisar Suci Global melambangkan identitas ketua kamar dagang Sanjiang. Kartu ini, bagaimana bisa ada di tangan Yi Feng? Mungkinkah? Apakah Yi Feng benar-benar yang legendaris, ketua kamar dagang Sanjiang? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang gila. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam Kaisar Suci Global yang mewakili otoritas tertinggi kamar dagang Sanjian? Kalian semua telah tertipu. Kartu ini palsu. Apa kau pikir aku buta? Kartu hitam Kaisar Suci Global terbuat dari bahan khusus. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika kartu itu asli, maka Yi Feng benar-benar ketua kamar dagang Sanjian. Yi Feng ini sebenarnya memiliki identitas yang begitu mulia. Kartu itu asli, tapi ketua kamar dagang Sanjian pasti palsu. Kemarin saya mendengar bawahan saya mengatakan, seseorang diam-diam menyalahgunakan 1 miliar yuan. Jadi itu kau bajingan. Jadi begitu. Saya berlutut kepada kartu hitam Kaisar Suci Global. Bukan dia yang berlutut. Ketua kami Susan pergi ke luar negeri selama 3 tahun untuk memulihkan diri. Kebetulan kartunya hilang dan ditemukan oleh bajingan ini. Dan ditemukan. Lalu mentransfer 1 miliar ke keluarga Shui. Itu tidak benar, Seo Wang. 1 miliar ini didapatkan karena Tuan Muda Baik membantu kami melobi. Dan begitulah kami mendapatkannya. Kami tidak mencurinya. Tuan Muda Baik katakan sesuatu. Betapa menjengkelkan. Cieo Wang 1 miliar itu dicuri oleh Yi Feng. Tuan Muda Baik, bukan itu yang Anda katakan? Shui Ruolan, saya awalnya berkata, jika Anda menemani saya dengan baik, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Xiao Wan dan Yi Feng menderita penyakit mental. Dia akan mengembalikan kartu itu kepada Anda. Dan keluarga Shoni kami akan memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Kami salah dalam masalah ini. Mohon maafkan kami dan biarkan kami pergi. Menyamar sebagai ketua kamar dagang Sanjian. Ini masalah serius. Orang gila 1 hari yang lalu. Presiden kamar dagang Sanjian kami sudah kembali ke Yunchen. Saya akan meneleponnya sekarang. Kami mohon maaf atas masalah ini. Tidak perlu mengkhawatirkan Ketua Shu. Paman Sui, jangan khawatir. Saya kebetulan ingin bertemu Susan ini. Saya akan bertanya kepadanya. Bagaimana dia mengelola bawahannya? Yi Feng, apakah Anda mencoba membunuh kami? Halo. Ketua Shu, seseorang membuat masalah di kamar dagang Sanjian kami. Apel. Dia bahkan menyamar sebagai Anda dan menyalahgunakan 1 miliar. Ini tidak berbeda dengan buang air besar di kepala saya. Selanjutnya di Istana Buckingham, bawahan kami memukuli saya. Saya akan memanggil orang-orang sekarang. Saya ingin melihat seberapa mampunya dia. Mengapa Jenderal Ding ada di sini? Mengapa Anda? Perjamuan pertunangan kita akan segera diadakan. Namun Anda masih membuat masalah. Jika Anda memohon kepada saya bisa membantu Anda kali ini. Tidak perlu. Saya ingin melihat siapa itu yang berani membuat masalah di wilayah saya. Mengapa itu, Direktur? Ketua Anda akhirnya tiba. Ketua, Anda memukul saya. Melihat kartu hitam Kaisar Suci Global sama seperti melihat orangnya sendiri. Aturan kamar dagang Sanjian. Sudahkah Anda melupakannya? Kartu yang dipegang orang gila ini, dia mencurinya. Saya memberikan kartu itu kepada Tuan Ye. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang gila. Bagaimana bisa begitu? Saya akan memukulmu sampai kamu sakit jiwa. Ketua, saya salah. Tolong ampuni saya. Ampuni hidup saya. Bawa bosmu dan pergi.
Tuan Ding, tolong lihat. Dengan cara saya menangani ini, apakah Anda puas? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda adalah tunangan Tuan Muda Ye. Dia adalah nona muda kamar dagang Sanjian. Bagaimana bisa tidak berhubungan? Proyek 30 miliar keluarga Shui. Saya akan segera menandatangani. Apa hubungan Anda dengan Ye Feng? Saya tidak tahu. Tapi Anda salah paham. Saya hanya menepati janji saya. Kontrak 30 miliar. Apakah ini pantas? Paman Sui ini yang pantas Anda dapatkan. Biarkan aku melihat juga. Keponakan Yi yang berbudi luhur sungguh menjanjikan. Kesuksesan apa yang dia miliki? Jelas itu Ketua Ju, menghormati Jenderal Ding, tanpa jenderal. Jauh dari mendapatkan kontrak ini, dia hanya mengandalkan wanita. Dia hanya seorang pria simpanan. Pria macam apa Yi Feng ini? Ayah, jangan percaya Yi Feng lagi. Itu hanya Jenderal Ding yang mengasihaninya. Itulah mengapa dia membantunya kali ini. Ya, Jenderal Ding juga tidak punya pilihan. Itulah mengapa dia mengadakan pesta pertunangan dengan Yi Feng. Tapi setelah pesta pernikahan selesai, mereka akan segera bercerai. Bagaimanapun Yi Feng ini, pada akhirnya hanyalah orang rendahan. Hanyalah orang inferior. Jenderal. Yi Feng, mengapa kau mengikutiku lagi? Saya harap Anda perhatikan perkataan dan tindakan Anda. Saya Ding Hongxiu sebagai seorang jenderal wanita Dacia, tidak akan pernah salah membunuh orang baik. Saya juga tidak akan membiarkan siapapun bertindak sembrono. Apakah Anda pikir saya orang baik? Jenderal hanya mengasihanimu. Jangan memancing masalah. Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Orang seperti Anda tidak peduli tentang muka dan martabat, tapi saya tidak bisa dipermalukan. Pakaian pernikahan Anda, saya akan menyuruh seseorang mengirimkannya ke rumah sakit jiwa. Wanita ini memiliki lidah yang tajam. Tapi penilaiannya cukup bagus. Bukankah ini seorang pembunuh dari pulau tanpa bayangan? Anda sebenarnya menggunakan penipuan. Ding Hongxiu, Anda sudah terkena bubuk tulang lunak 10 aroma. Semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan, semakin cepat menyebar. Sekarang sudah menyebar ke organ dalam Anda. Beritahu kami keberadaan Dewa Iblis Hitam. Jika tidak, Anda akan menjadi mainan dari pulau tanpa bayangan kami. 4 pembunuh agung. Bahkan jika saya bunuh diri, aku tidak akan membiarkanmu mencapai tujuanmu. Aku menyesalinya. Aku tidak pernah melihat wajah asli yang mulia ilahi sampai mati. Hongxiu memiliki penyesalan seumur hidup ini. Saya duluan, saudara-saudara berbaris. Siapa itu? Siapa yang berani merusak waktu senang saya? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Apakah Anda idiot? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi adalah yang terdepan di Dacia, puncak kekuasaan. Sampah macam apa Anda ini? Seseorang yang akan mati. Tidak perlu tahu. Saudara-saudara serang. Tidak heran mereka mengatakan wanita cantik memiliki nasib tragis. Untungnya Anda bertemu saya. 9 revolusi kebangkitan jiwa. Raja Neraka menahan tangannya. Ini diberikan kepada saya oleh tabib ilahi Ka. 9 revolusi kebangkitan jiwa penyelamat nyawa. Menggunakannya pada Anda pasti takdir. Yi Feng, kau bajingan tak tahu malu. Beraninya kau mencoba untuk bersekongkol melawan tuanku. Aku akan membunuhmu. Tuanku. The film was translated and narrated Yi by Feng ini. M Media. Saat Anda tidak sadarkan diri, menodai Anda. Apa yang kau lakukan padaku? Jika bukan karena saya, Raja Neraka pasti sudah mengambil Anda. Omong kosong. Kau jelas memanfaatkan kerentanannya. Berniat melakukan perbuatan tidak senonoh. Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Saya menyelamatkan Anda. Bukankah Anda baru saja dalam pelukan saya, terus-menerus memanggil ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Ye Feng, kau benar-benar memiliki kelancangan nafsu.
Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan menguji batas kesabaranku. Saya menggunakan pesona saya untuk menyelamatkan Anda. Apakah begini cara Anda membalas penyelamat Anda? Keempat orang ini semuanya dibunuh dengan satu gerakan. Metodenya sangat canggih. Seseorang sepertimu, yang bahkan tidak bisa membunuh ayam, bisa membunuh mereka dan menyelamatkan jenderalku. Apakah Anda buta? Apakah ada orang lain di sini? Ini adalah kediaman Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahilah yang menyelamatkanku. Ye Feng benar-benar tidak tahu malu. Mengaku aku jasa Yang Mulia Ilahi. Itu sudah cukup buruk. Tetapi dia juga memanfaatkan kelemahanku dan menodaiku. Terima kasih Yang Mulia Ilahi karena telah campur tangan dan menyelamatkanku. Jika Anda tidak membenci Hong Xiu bersedia tetap di sisi Anda. Tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan Anda. Aku dengan senang hati akan melayani sebagai budak dan pelayanmu. Ding Hongxiu, apakah Anda benar-benar ingin menjadi pelayan wanita saya? Diam, kau bajingan tak tahu malu. Yang Mulia Ilahi orang gila ini benar-benar berani mengaku-ngaku. Rahmat yang ditunjukkan kepada tuanku. Tuanku berhati baik dan tidak tega memukul yang lemah. Saya memohon Yang Mulia Ilahi untuk bertindak dan menghukum orang gila ini. Tidak perlu mengganggu Yang Mulia Ilahi. Hanya badut-badut remeh. Ding Hongxiu, Anda sebaiknya meningkatkan kemampuan Anda. Saya tidak ingin menyelamatkan Anda untuk ketiga kalinya. Sungguh sombong, menyelamatkan jenderalku 3 kali. Apakah kau menyiratkan bahwa kau sudah menyelamatkannya 2 kali sebelumnya? Kau orang gila. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Yang Mulia Ilahi. Ye Feng, kau tidak perlu berbohong hanya demi sedikit harga diri yang menyedihkan. Demi Yang Mulia Ilahi, aku bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, kau sudah menyinggung Yon Cheng, para bangsawan utama. Aku menduga bahwa sebentar lagi, seseorang akan datang mencari masalah denganmu. Aku hanya berharap kau bisa bertindak hati-hati dan hidup dengan menundukkan kepala. Bertindak diam-diam. Yun Cheng ini penuh dengan semut. Orang-orang rendahan di mana-mana. Mengapa saya harus menjaga profil rendah? Jangan bahkan menyebut 10 keluarga besar. Bahkan jika semua bangsawan di Yun Cheng bersatu untuk menargetkan saya, mereka bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Kesombongan yang luar biasa, sangat bodoh. Racunnya sudah masuk ke sumsum tulangku. Aku pasti akan mati. Fakta bahwa aku selamat kali ini adalah karena Yang Mulia Ilahi membantuku. Aku baru saja merasakan rasa obat di mulutku. Mungkin barusan Ye Feng membantuku memberikan obat. Obat yang bisa menyelamatkan jenderal. Bagaimana bisa seorang rendahan seperti Ye Feng mungkin memilikinya? Dia hanya ingin menodai Anda. Mungkin begitu. Selamat Jenderal Ding atas pernikahan Anda. Saya berharap kalian berdua memiliki kasih sayang yang mendalam. Dan semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. Yi Feng, aku memberitahumu. Kau harus tahu, perbedaan status antara kau dan jenderal. Ada perbedaan yang sangat besar seperti langit dan bumi. Pernikahanmu hanyalah formalitas. Setelah pernikahan selesai, kau akan segera bercerai. Apakah Anda pikir saya benar-benar ingin melalui formalitas ini? Tidak tahu berterima kasih. Silakan suami dan istri maju dan bersujud kepada langit dan bumi. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, pernikahan ini hanya untuk memenuhi permintaan terakhir kakakku. Setelah pernikahan selesai, aku akan segera menceraikannya. Omong kosong. Apakah kamu mencoba untuk benar-benar mempermalukan reputasi keluarga kita? Tepat sekali, hidup seekor semut. Berani menikahi seekor Phoenix. Yi Feng, apakah Anda pikir hanya berdasarkan Anda bisa menikahi Jenderal Ding, pergi ke keluarga Ding dan menjadi menantu tunggal? Mimpi saja. Perjamuan pernikahan ini, aku Nyonya Tua akan memutuskan untukmu. Hari ini, aku akan menikahimu dengan tuan muda tertua dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota. Nenek, bagaimana dengan permintaan terakhir kakek? Keluarga Li mengirimkan seserahan. Sepasang mutiara laut timun senilai 60 juta, kalung hati samudra senilai 1 miliar dan 15.000 yuan, cincin berlian biru 15 karat senilai 5 miliar, sebuah rumah mewah senilai 80 miliar. Jeti ini adalah salah satu keluarga bangsawan ibu kota, keluarga Li. Mereka memberikan 100 miliar hanya sebagai mahar. Nyonya Besar Ding, apakah Anda puas dengan hadiah pertunangan saya ini? Puas, tentu saja aku puas. Kalau begitu baiklah, biarkan pernikahan berlanjut. Kau kotor,
Bocah rendahan. Cepatlah dan menjauh dari istriku. Hanya orang berstatus rendah. Beraninya Anda menghadapi kekuatan surgawi naga raksasa. Pada saat ini juga, yang seharusnya pergi adalah Anda. Kurang ajar. Beraninya kamu berbicara kepada tuan modalis seperti itu. Nenek, hari ini adalah upacara pertunanganku dengan Ye Feng. Sebaiknya orang-orang yang tidak berkepentingan, biarkan mereka mundur. Tuan Modeli, di sisi lain, menawarkan setidaknya 100 miliar sebagai hadiah pertunangan. Tapi si miskin di sampingmu ini, apa yang dia tawarkan? Ini hanya formalitas. Mengapa aku membutuhkan ini semua yang mewah? Hadiah pertunangan. Seorang tidak berguna dari lapisan masyarakat paling bawah. Kamu sebagai dewa perang satu generasi, justru merendahkan dirimu untuk mendukungnya secara finansial. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Bukankah itu hanya hadiah pertunangan? Saya sudah siap sejak lama. Kamu juga punya hadiah pertunangan. Sungguh lelucon. Berapa banyak gelang emas yang sudah kamu siapkan? Apakah kamu menyiapkan beberapa puluh ribu yuan? Keluar gading kami. Bukan tempat yang bisa dimasuki orang rendahan sepertimu. Bisa terlibat. Hadiah pertunanganmu yang sedikit itu hanya cocok untuk menikahi gadis desa. Pergi sekarang. Dan saya mungkin masih mengampuni hidupmu. Yi Feng, Direktur Rumah Sakit Jiwa Surga, mempersembahkan pil embun jok 9 putaran. Membantu memperpanjang umur dan meningkatkan panjang umur. Pil naga bumi badak penembus. Menyelamatkan nyawa, menyembuhkan tulang. Eliksir mata air keabadian tingkat suci. Air mancur keabadian perpanjangan umur. Teratai salju Tianshan 3000 tahun. Pil embun giok 9 putaran ini, saya dengar hanya ada satu di dunia. Pengguna dapat meningkatkan umur mereka 10 tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai. Tersedia namun tak ternilai. Untuk dapat memperpanjang umur seseorang 10 tahun, bawa ramuan itu kemari agar aku bisa melihatnya. Ini sangat menyenangkan saya. Ini sangat menyenangkan saya. Ye Feng, barang-barang ini diberikan kepadamu oleh Jenderal Leng Kan. Ini hanya formalitas. Mengapa membuat keributan seperti ini? Tidak hanya Nyonya Tua Ding memiliki hari ini. Mereka yang datang untuk memberikan hadiah harus menerima hadiah balasan. Ya Tuhan ini. Pil obat ilahi Fuling Wushol. Hanya sedikit saja bisa menghidupkan mata dan menumbuhkan daging kembali. Ini adalah hal-hal yang kami keluarga terkemuka tidak bisa dapatkan bahkan dengan uang. Cukup. Sekelompok udik. Obat semacam ini di era ini hanya tabib suci, tabib ilahi ke yang bisa memproduksinya. Bagaimana mungkin sampah seperti dia bisa memilikinya? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa mengira sampah sebagai harta karun. Kamu Ye Feng, untuk benar-benar menggunakan obat palsu untuk menipu semua orang di pernikahan. Kemenyan. Seseorang di sini mencurigai obat Anda adalah palsu. Saya memberi Anda 3 menit untuk bergegas ke tempat kejadian. Sungguh lelucon Yi Feng. Tabib ilahi kesulit ditemukan seperti naga ilahi yang menunjukkan kepalanya tapi tidak ekornya. Tidak ada yang bisa menemukannya. Dan kau dengan satu panggilan telepon bisa memanggilnya ke sini. Itu sungguh tidak masuk akal. Yi Feng masih sangat rendah. Jenderal Ding mengadakan perjamuan pernikahan dengannya. Benar-benar membuat keluarga Ding yang terkemuka kehilangan semua kehormatannya. Ye Feng, belumkah kamu menyebabkan cukup banyak rasa malu? Sekarang keluar. Tabib ilahi telah tiba. Benar-benar tabib ilahi ke. The film was translated and narrated by M Media. Tabib ilahi te, kehadiranmu menghormati kami. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Kau punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya memfitnah obatku sebagai palsu. Bagaimana mungkin obatmu palsu? Hanya saja seseorang memasukkan namamu untuk mengantarkan obat. Apakah kau merujuk pada obat yang tidak akan kujual bahkan dengan ratusan miliar yang kau buang ke tanah? Pil embun giok 9 putaran atau yang diminta oleh dewa perang berwajah dingin. Memohon padaku selama 3 hari 3 malam dan aku masih menolak memberikannya. Pil naga bumi penembus badak. Apakah obat ini benar-benar milikmu tetua yang terhormat? Omong kosong. Tidakkah kau melihat tulisan di botol itu? Produksi klan ke dengan huruf sebesar itu. Apakah kau buta? Masing-masing dari kalian
mengaku berasal dari keluarga terkemuka. Namun kenyataannya kalian semua adalah orang bodoh yang buta. Lalu bagaimana dengan pil Fuling Wushu ini? Semuanya asli. Aku tidak peduli pada mereka. Kembalikan padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Pil ini asli. Kalau begitu perjamuan pernikahan ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ye Feng, kamu benar-benar memikirkannya. Aku wanita tua ini selalu menyalahkanmu. Hadiah pernikahan ini. Mari kita lanjutkan. Sujud pertama. Bersujud kepada leluhur. Pergi bersujudlah kau laduka saja. Obat semacam ini di ibu kota kekaisaran. Hanya digunakan untuk memberi makan anjing. Ding Hongxiu, aku memberitahumu. Ayahku adalah menteri perang. Mengawasi promosi di dalam Kementerian Perang. Jika hari ini kau tidak memenuhi keinginanku, karirmu di masa depan pasti akan sangat sulit. Keluargamu, keluarga Ding, juga tidak akan berakhir baik. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Pergi sana. Aku hanya tahu Tuan Muda Li adalah salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Aku tidak pernah menyangka bahwa di belakangnya terdapat kekuatan yang mengejutkan. Keluarga Ding kami yang kecil tentu saja tidak mampu menyinggungnya. Kalian orang rendahan dari keluarga kecil. Cepat ambil barang anjing ini dan buang pil-pil rusak yang dia berikan padamu. Lalu berkati Jenderal Ding dan aku. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Selama kau mematuhi setiap perintahku, di masa depan, kau akan menjadi anjing yang baik bagi keluarga Liku. Untuk bisa menjadi anjing keluarga Li yang terkemuka, bukankah keluarga kita akan bisa naik satu tingkat lagi? Tuan Muda Li dan Jenderal Ding adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi. Bagus sekali. Nanti aku akan membawamu ke ibu kota kekaisaran dan menjadikanmu jenderal perbekalan perang untuk bertugas di. Terima kasih Tuan Muda Li. Saya berharap Tuan Muda Li dan Jenderal Ding bersatu selamanya, harmonis seperti naga dan Phoenix, dan segera memiliki banyak putra bangsawan. Sepertinya kau sudah membaca cukup banyak buku. Nanti aku akan memberimu posisi sebagai pejabat utusan Kementerian Perang. Saya berharap Tuan Muda Li dan Jenderal Ding perkawinan bahagia hari ini, dan orang tua mendorong gerobak. Cukup. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Ini pernikahanku. Li Yiping, aku menyarankanmu untuk menghormatiku. Baik. Memang seharusnya begitu. Aku sangat menyukai jenismu yang seperti ini. Penampilan pedas seperti cabai merah. Benar-benar layak menjadi dewi perang generasi ini. Kau benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain. Jangan khawatir selama kau menikah denganku. Aku jamin dalam setahun, kau akan naik 3 pangkat berturut-turut. Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan menantang batas kesabaranku. Cukup tidak cukup. Lihatlah wajahmu yang halus, seperti giok. Dan bibirmu yang merah membara seperti api yang ganas. Ditambah sosokmu yang menggoda. Aku ingin tahu bagaimana rasanya saat aku menyentuhnya. Anda mencari mati. Kau sampah. The film Beraninya was kau translated membentakku. and narrated by M Media. Di ibu kota kekaisaran, bahkan raja pun harus memberi muka pada ayahku. Perkataan keluarga Liku di seluruh dunia adalah hukum tertinggi. Kau benar-benar berani menyentuhku. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Ini Yoncheng. Ini belum giliranmu untuk menentang semua otoritas. Baiklah, kau adalah jenderal bintang 3 wanita. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi jika kau tidak menikah denganku hari ini, jangan pernah berpikir untuk menikahi sampah ini. 3 penjaga agung. Injak semut ini sampai mati untukku. Mematuhi perintah Tuan Muda. Ini duniaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat lari, aku di sini. Jenderal Ding adalah jenderal wanita sejati yang pernah menangkap Dewa Iblis Hitam. Siapakah ketiga pembunuh ini? Sudah berakhir. Sang jenderal disergap terakhir kali, dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Ketiga orang ini sekuat dewa perang. Sang jenderal dalam bahaya. Jenderal. Ding Hongxiu, Anda tidak bisa melindungi Yi Feng. Kecuali Anda bersedia menjadi wanita saya. Saya mungkin akan mengampuni nyawanya.
maka saya akan membuatnya berlutut di tanah. Menyaksikan saya di kamar pengantin Anda. Melakukan sesuka hati saya dengan Anda. Mimpi saja. Cepat lepaskan aku. Cepat lari ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak bisa menang, namun Anda bersikeras untuk bertarung. Saya tidak perlu pergi. Sampah-sampah ini tidak bisa menyakitiku. Kau. Li Yiping. Kau secara terbuka memimpin orang untuk menyerang seorang jenderal bintang 3 wanita Dacia. Menurut hukum kau telah melakukan kejahatan pelancangan dan harus dibawa ke penjara untuk menunggu interogasi. Sungguh Dacia. Jenderal bintang 3 wanita. Namun sayang sekali, Anda akan segera turun dari posisi jenderal. Lagi pula Anda tidak memenuhi syarat untuk menahan saya. Pengawal keluarga Li. Omong kosong. Mencoba menghindari kejahatanmu. Jenderal Ding kita adalah yang terkenal. Jenderal Dewa Perang Wanita dari Dacia. Bahkan jika semua Dewa Perang Dacia mundur, Jenderal Ding kita juga akan tetap sekokoh Gunung Tai. Meskipun itu benar, namun Ding Hongxiu telah menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dewa Perang berwajah dingin dan menolak penganugerahan kehormatan. Terlebih lagi, tampaknya dia sudah benar-benar kehilangan kemampuan seni bela dirinya. Saya tidak salahkan. Jenderal Ding telah kehilangan semua kemampuan seni bela dirinya. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Keluarga Tuan Muda Li mengelola promosi dan transfer perwira. Dia tidak mungkin datang ke sini untuk menyelidiki Jenderal Ding kan? Benar. Adapun kunjungan saya kali ini, saya di sini justru untuk menyelidiki apakah Ding Hongxiu masih layak memegang posisi jenderal. Panglima Kementerian Perang Dacia. Saya adalah Komandan Kementerian Perang Dacia. Ketika saya bertukar pukulan dengan Jenderal Ding barusan, saya sudah menemukan bahwa Jenderal Ding telah kehilangan setidaknya 0,5% dari kekuatannya. Dirinya yang sekarang, kekuatannya pada dasarnya tidak cukup untuk disebut Dewa Perang. Bagaimana dia masih bisa bertarung untuk Dacia? Tuan Muda Li mohon berbaik hati. Hongxiu adalah gadis yang sangat bekerja keras dan baik. Dia pasti bersedia menikahimu. Jika Ding Hongxiu baru saja menikahi saya, maka masalah ini mungkin masih bisa membaik. Namun sayangnya, Ding Hongxiu, saya sudah memberi Anda kesempatan barusan, tetapi Anda tidak menghargainya. Setuju saja dengan Tuan Muda Li. Kamu dan Tuan Muda Li pasti akan memiliki masa depan. Ding Hongxiu memiliki kebanggaan yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan pernah menikahi seorang bajingan. Baiklah. Maka saya mengumumkan bahwa Ding Hongxiu kurang bakat dan kebajikan, telah sepenuhnya kehilangan kemampuan seni bela dirinya, dan tidak layak menjadi seorang jenderal. Hari ini gelar dan statusnya dicabut. Dia diturunkan pangkatnya menjadi jabatan sipil, dan dia tidak akan pernah lagi melangkah ke jajaran perwira militer seumur hidupnya. Aku ingin melihat siapa yang berani menurunkannya. Prestasi militer Ding Hongxiu sangat luar biasa. Tidak dapat disangkal. Hari ini dia akan dipromosikan menjadi Jenderal Bintang 5. Anda pikir Anda bisa mempromosikannya hanya dengan mengatakannya. Anda tidak berpikir Anda adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bukan? Dan Anda ingin mempromosikannya dari bintang 3 menjadi bintang 5. Di Dacia selain ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, sama sekali tidak ada pengecualian seperti itu. Anda serangga rendahan. Anda bahkan tidak memiliki akal sehat dasar ini. Kembalilah ke rahim ibumu dan dilahirkan kembali. Sudah berakhir. Seseorang datang dari ibu kota kekaisaran dan membawa komandan bersama mereka. Jenderal Ding tidak bisa lolos dari diturunkan pangkatnya. Ini semua salah Yifeng. Jika Yifeng tidak ikut campur, Jenderal Ding menikahi Tuan Muda Li akan menyebabkan kenaikan pangkat yang lancar. Ini semua salahmu karena merusak penganugerahan kehormatan Jenderal Ding yang menyebabkan dia kehilangan restu ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ini mengakibatkan semua konsekuensi mengerikan hari ini. Jika ini benar-benar niat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, maka aku sebagai jenderal wanita ini tidak ada artinya. Jenderal, Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Yang mulia ilahi hanya tidak memahami Anda. Yifeng, bukankah kau dan Dewa Perang berwajah dingin berhubungan baik? Mungkin dia bisa membantu Jenderal Ding. Dewa Perang berwajah dingin tidak ada di Yunchen, salah satu dari 3 Dewa Perang Agung. Dewa Perang tanpa batas izin ada di sini. The film Aku was memintanya datang translated dan and menganugerahkan medali narrated kepada by Ding M Hongxiu. Media. Yifeng, kau sungguh konyol. Dewa Perang tanpa batas adalah yang paling misterius dari 3 Dewa Perang Agung. Semua orang tahu dia tidak pernah menangani
Masalah di bawah pangkat Jenderal Perang Bintang 5. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untuk Jenderal Ding, seorang Jenderal Perang Bintang 3? Keluarga Si dan keluarga Li adalah teman turun-temurun. Apakah Anda pikir Dewa Perang Si akan peduli dengan urusan Tuan Muda Li hanya demi sampah seperti Anda? Hong Xiu, jangan keras kepala begitu. Sampah itu, dia sama sekali tidak bisa melindungimu. Jika bukan untuk dirimu sendiri, kamu juga harus mempertimbangkan fondasi keluarga Ding yang berusia seabad, agar tidak hancur dalam sekejap. Ding Hongxiu, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sekarang juga di depan semua orang. Lepaskan pakaian Anda, lalu berlutut di hadapan saya. Menggonggong 2 kali. Dan kemudian katakan, Anda bersedia menjadi wanita saya. Maka saya akan menghentikan masalah ini. Adapun Dewa Perang tanpa batas Si Jin, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sama sekali tidak akan menentang saya. Dewa Perang tanpa batas Si Jin tiba. Dewa Perang Si benar-benar datang. Sepertinya Jenderal Ding diselamatkan. Salam kepada Dewa Perang Si. Salam kepada Dewa Perang Sai. Bangunlah. Kakak Si, mengapa Anda di sini? Tunggu sampai saya selesai menangani masalah sepele ini. Saya akan segera mengadakan perjamuan besar dan minum beberapa gelas dengan Anda. Sepertinya mengikuti Tuan Muda Li ke ibu kota kekaisaran jelas merupakan pilihan yang tepat. Ding Hongxiu tamat hari ini. Minum beberapa gelas dengan saya. Ya, tepat sekali. Saya di sini untuk menganugerahkan medali kepada Jenderal Ding, dan Anda berani meminta saya minum. Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu adalah penganugerahan kehormatan, bukan penurunan pangkat jenderal. Ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Jenderal Wanita Dasia Ding Hongxiu untuk menangkap Dewa Iblis Hitam. Jasanya sangat luar biasa. Hari ini atas kehendak ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dia secara khusus dianugerahi pangkat Jenderal Wanita Bintang 5. Dewa Perang Si Hongxiu pasti tidak akan gagal dalam misiku dan akan tetap setia kepada negara. Dia benar-benar melompat 2 pangkat. Ini adalah kejadian pertama bagi seorang Jenderal Wanita Dasia sejak berdirinya negara. Selamat Jenderal Ding. Hari ini adalah hari kebahagiaan besar Jenderal Ding. Otoritas atasan secara khusus telah memberikan izin bagi calon pengantin pria untuk menyematkan medali pada Jenderal Ding. Ini hanya memasang medali. Mengapa kamu begitu terharu? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Dan akhirnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah melihatnya. Aku Ding Hongxiu tidak hidup sia-sia dalam hidup ini. Hanya saja kamu tidak mengenali yang mulia ilahi. Ding Hongxiu, seni bela dirimu benar-benar hilang. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan kekuasaan. Aku akan segera kembali dan melapor kepada ayahku untuk memindahkanmu ke departemen tanpa wewenang nyata untuk pensiun. Tunggu saja. Hong Xiu, meskipun kita telah menyinggung keluarga Li, namun untungnya, kakakmu menikah dengan keluarga Shen, salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Saya akan mencari seseorang untuk pergi ke rumah mereka dan berbicara. Untuk memohon jalan agar keluarga Li memaafkan kita. Tapi kamu harus segera bercerai sekarang. Dan memutuskan semua hubungan dengan Ye Feng itu. Aku akan menceraikan Ye Feng. Keluarga Ding memang kuat dan berpengaruh, dan juga memiliki salah satu dari 4 klan besar. Keluarga Xiang sebagai pendukung. Jenderal Ding benar-benar bijaksana. Dengan meninggalkan Ye Feng, masih ada kesempatan untuk menenangkan tuan muda keluarga Li. Ye Feng hanyalah penduduk Yunshan, seorang sampah yang bahkan tidak dianggap kelas 5. Bagaimana mungkin dia benar-benar menikahi Jenderal Ding dan langsung menjadi bangsawan? Aku akan menceraikan Ye Feng. Tapi tidak sekarang. Alasan aku Ding Hongxiu ingin menceraikan Ye Feng adalah karena hatiku milik orang lain. Aku bukan orang yang mencari kekuasaan dan pengaruh. Masalah ini sudah selesai. Tidak ada diskusi lebih lanjut yang diizinkan. Ding Hongxiu, kamu sangat ceroboh dan keras kepala. Kamu akan menyesali ini. Ye Feng, kenapa kau belum menyingkir? Jenderal Ding sudah mengatakan, dia tidak akan menceraikanmu sementara. Itu hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak akan tunduk pada pria atau dimanipulasi oleh yang berkuasa. Aku tahu. Ding Hongxiu, penyakitmu semakin parah. Pertama urus kegilaanmu sendiri sebelum bicara. Kamu tidak bisa menggunakan seni bela diri selama 3 hari.
Jika tidak paling ringan, kamu akan kehilangan semua kemampuan seni bela dirimu. Meridianmu akan terputus sepenuhnya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu Jenderal Dia, cukup berhenti bicara. The Besok film was aku akan translated mengirimkan and perjanjian narrated perceraian by kepadamu. M-Media. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Jangan ikut campur dalam urusanku juga. Halo, Keponakan Ye. Tubuh paman semakin melemah. Kamu sudah menikah. Jadi pernikahanmu dengan Roland. Paman Sui halo. Aku akan pergi ke keluarga Sui. Jenderal. Jenderal. Ayah, Paman, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? murid tabib ilahi. Dokter Ki tidak bisa dihubungi. Ayahmu tiba-tiba mengalami serangan. Dan kondisinya memburuk. Aku tahu di mana Dr. Ki berada. Bisakah kau menemukannya? Jika kau bisa menemukannya hari ini, aku akan membiarkanmu menikahi Roland hari ini. Dr. Ki masih berada di pesta pernikahan Jenderal Ding. Hari ini, Ye Feng mengundang tabib ilahi tertinggi ke Mengyang. Dr. Ki sebagai muridnya pasti hadir. Yi Feng. Dialah yang membunuh Yonggan. Mama. Jangan katakan hal seperti itu, ayah belum meninggal. Ini adalah obat dewa penyelamat nyawa. Pil Fuling Wushu. Ini menghidupkan kembali yang mati dan mengembalikan daging ke tulang. Saya akan memberikan obatnya kepada ayah terlebih dahulu. Dengan obat ilahi ini, kenapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal? Obat ini diberikan oleh Ye Feng di pesta pernikahan. Sesuatu yang diberikan Yi Feng. Bagaimana mungkin itu asli? Apakah kau ingin menggunakan obat palsu ini untuk membunuh ayahmu? Mama, Sekarang kita hanya bisa mencoba tindakan putus asa. Roland, aku punya sebotol di sini. Ambilan dan coba. Roland. Apakah kau benar-benar ingin membunuh ayahmu dengan ini? Ayah, Yonggan. Bangun. Bangun. Paman Sui. Yi Feng. Itu kau. Kau membunuh suamiku. Kau memberinya obat palsu untuk dimakan. Kau binatang pantas dicincang 1000 kali. Aku akan membunuhmu, aku. Apa yang terjadi? Yi Feng. Ayah saya memperlakukan saya dengan baik. The Namun film was Anda justru translated membunuhnya dengan and kejam. narrated by Anda bisa mengirim M-Media. hadiah palsu. Membawa undangan palsu. Tetapi bagaimana Anda bisa memberikan obat palsu? Obat palsu membunuh orang. Tidakkah Anda tahu itu? Obat palsu aku tidak pernah memberikan obat palsu kepada siapapun. Apakah Anda masih berpura-pura tidak bersalah di sini? Paman Sui mungkin awalnya bisa diselamatkan. Tetapi setelah meminum obat palsu Anda, dia langsung berdarah dari 7 lubang dan meninggal mendadak. Paman Sui meninggal dengan kematian yang tidak adil. Bahkan sebagai hantu dia tidak akan memaafkanmu. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Keluar. Kesalahan terbesar yang pernah dibuat keluarga Shui kami adalah mengenal Anda. Pendarahan dari 7 lubang. Mata melotot. Garis hitam di sudut mata. Ini adalah racun tertinggi Cinnabar. Tanda awal kemunculannya. Sui Yong'an diracuni. Diracuni ya? Dia diracuni. Itu diracuni oleh obat palsu Anda, dasar anjing. Pergi dari sini sekarang juga. Anda tidak berhak menyentuh Paman Shui. Aku baru saja melihat pesan yang belum dibaca. Bagaimana bisa hal sebesar ini terjadi tiba-tiba? Dokter Ki, itu dia. Yi Feng membunuh suamiku. Dia memberi suamiku obat palsu untuk dimakan dan meracuninya sampai mati. Kita harus mencari keadilan. Dokter Ki, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami anak yatim dan janda. Garis hitam di sudut mata. Lapisan lidah merah cerah. Pendarahan dari 7 lubang. Itu adalah racun tertinggi Cinnabar. Tanda racun mulai bekerja. Betapa kejamnya menggunakan obat semacam ini pada seseorang yang penyakit jantungnya kambuh. Ini adalah hadiah balasan yang saya bawa kembali dari perjamuan Jenderal Ding. Saya tidak pernah menyangka
Obat ini palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin obat ini palsu? Ini adalah obat yang diformulasikan khusus oleh guruku, tabib ilahika. Tak ternilai dan sulit didapatkan. Sama sekali tidak mungkin racun. Obat yang diberikan oleh tabib ilahika. Secara alami asli. Tetapi ketika jatuh ke tangan beberapa bajingan tak tahu malu, tidak ada jaminan itu tidak akan ditukar. Mengganti obat spiritual dengan racun, ini hanyalah penghinaan terhadap nama guruku. Mari kita kesampingkan pembicaraan lainnya untuk saat ini. Yonggan, Aku harus terlebih dahulu mencari cara untuk menyelamatkan Shui Yong'an. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. bisakah ayah saya masih diselamatkan? Jika guruku Kemeng yang ada di sini, dia hanya akan memiliki peluang 30%. Sedangkan aku hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mama, Minggir. kau. Yi Feng, apakah Anda mencoba membunuhnya untuk membungkamnya? Untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda menggunakan obat palsu untuk menyakiti seseorang. Anda memukul Paman Shui hingga mati. Berharap tidak ada saksi setelah kematian kan? Ayah, nyawa dibayar nyawa. Kau membunuh suamiku. Aku akan membuatmu mati. Berhenti membuat masalah. Dengan campur tanganku, Paman Sui masih bisa diselamatkan. Diselamatkan Dr. Ki sudah mengatakan, bahkan jika seorang tabib ilahi datang, hanya akan ada peluang 30%. Seberapa yakin Anda dengan pukulan telapak tangan itu? Awalnya hanya 90%. Sekarang aku memiliki 100%. Yi Feng, apakah Anda mencoba menggunakan alasan menyelamatkan ayah saya sebagai dalih untuk pengobatan, agar Anda bisa berpura-pura itu bukan? Betapa kejamnya hati Anda. Pembunuhan yang disengaja oleh Anda? 100%. Bahkan jika tabib Suci Bian Kue datang, dia tidak mungkin memiliki 100%. Kau tukang jagal berhati hitam. Kau jelas-jelas berusaha mencelakainya. Yi Feng, hari ini kau mencelakai ayahku. Aku Shui Ruolan bersumpah bahwa aku akan tanpa henti mengejarmu seumur hidup ini. Ayah. Yonggan, kau sudah bangun. Coba kulihat. Khasiat Supreme Crank Crest Red ini sudah memudar separuhnya. Dia sementara ini sudah keluar dari bahaya maut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bahkan guruku pun tidak bisa melakukannya. Kecuali Yi Feng adalah seorang jenius yang melampaui guruku. Seorang jenius medis yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Menurut pendapatku, pukulan telapak tangan Yi Feng hanya kebetulan berhasil. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia bisa melampaui tabib ilahi tertinggi? Itu benar-benar kebetulan yang beruntung. Agar pukulan telapak tangan ini mengeluarkan racun, seseorang harus memiliki setidaknya 100 tahun kultivasi. Yi Feng masih sangat muda. Itu sama sekali tidak mungkin. Yi Feng, Anda berniat membunuh. Tetapi sekarang Anda malah menyelamatkannya. Apakah kamu tidak sangat tidak rela? Kata-kata semut. Aku tidak menganggapnya serius. Baguslah Paman Sui, baik-baik saja. Ye Feng, kau memanggilnya Paman Shui hanya membuatku merasa jijik. Siapa Paman Shui-mu? Ayahku belum mati. Itu karena dia biasanya melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Sehingga langit telah membuka matanya. Dan barulah menunjukkan keringanan. Memungkinkannya kembali dari ambang kematian. Air. Terima kasih Yi Feng. Pukulan telapak tangannya yang menyelamatkan ayah. Ayah, di saat seperti ini kau masih peduli pada Yi Feng. Tapi dialah yang meracunimu. Hampir merenggut nyawamu. Keponakan Yi mencelakaiku. Keponakan Yi bukan orang yang keji seperti itu. Paman Shui, dia sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Dia hanya mengganti obat penyelamat nyawa dengan racun mematikan. Dia tidak melakukannya karena dia kekurangan uang untuk hadiah. Dia melakukannya demi harga dirinya yang menyedihkan dan konyol. Keponakan Yi, menjadi miskin bukanlah masalahnya. Tetapi kamu tidak bisa melakukan tindakan jahat seperti itu. Aku tidak pernah menyakiti orang. Hanya saja seseorang menukar obat yang ditujukan untukmu. Yi Feng, apa maksudmu? Apa kau bilang? Bahwa aku memberikan obat palsu kepada ayah? Bahwa aku ingin membunuh ayahku sendiri? Itu sungguh tidak masuk akal. Yi Feng, kau penuh kebohongan. Apa kau benar-benar berpikir kami, keluarga Shui, tidak punya siapa-siapa lagi? Sui Ruolan, aku tidak membicarakanmu. Orang yang kubicarakan adalah Bai Suhai. Aku menukar obatnya. Keluarga bayiku sangat kaya dan berkuasa. Apakah kami akan menggunakan metode serendah itu? Sebaliknya kamulah orang sepertimu yang akan berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan Paman Shui dan merencanakan kekayaan besar keluarganya. Tuan Muda Bai adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Mengapa dia pergi dan mencelakai orang tuaku? Jika dia ingin mencelakainya, dia bisa saja menyewa beberapa pembunuh. Mengapa dia bertindak secara pribadi? Hanya orang sepertimu, orang rendahan yang tidak berguna, yang akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Ayah, jangan percaya Yi Feng lagi. Dia hanyalah kepala sebuah kecil
Rumah sakit jiwa. Dewa perang berwajah dingin. Tabib ilahi tertinggi. Itu hanyalah kebetulan. Bahwa dia ditunjukkan sedikit rasa hormat. Pada akhirnya, dia tidak lebih dari anggota strata sosial terendah. Tapi, aku tidak percaya. Percaya atau tidak kamu harus menerimanya. Itulah kebenaran masalahnya. Paman Shui, apakah kamu tahu seberapa besar pertunjukan Yi Feng di perjamuan pernikahan Jenderal Ding? Pertama dia memberi Nyonya Tua Ding 2 pil dewa yang bahkan dewa perang berwajah dingin tidak bisa dapatkan. Kemudian dia memberi setiap orang yang menghadiri upacara resmi cek senilai 66 miliar. Dan ada juga ramuan pemanjang umur. Yi Feng, mungkinkah dia mampu melakukan tindakan sebesar itu? Maman, bahkan Tuan Mudali dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran tidak mampu melakukan tindakan sebesar itu. Yi Feng itu bahkan tidak pantas seujung kuku Tuan Mudali. Oleh karena itu barang-barang Yi Feng semuanya palsu. Obat palsu ini milik Yi Feng, keponakan Yi. Seseorang bisa miskin, tetapi kamu tidak bisa demi uang kehilangan hati nuranimu. Kamu sangat mengecewakanku. Yi Feng, guruku tidak pernah memberikan obat palsu. Tapi kamu justru memasukkan racun ke dalam botol obat. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu para pejabat tinggi dan bangsawan lain yang menghadiri acara pertunangan Jenderal Ding perjamuan pertunangan. Mereka tidak boleh dicelakai olehmu dan melibatkan guruku. Obat tabib ilahika menghidupkan kembali yang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Orang biasa menganggapnya sebagai harta. Tapi bagiku itu tidak layak disebut. Jika kamu tidak percaya padaku, aku masih bisa meminta 100 pil lagi. 100 pil lagi? Apa kau pikir ini kubis? Seseorang sepertiku, murid langsung tabib ilahika, untuk mendapatkan 1 pil, juga harus mengobati ribuan orang. Barulah mereka akan memenuhi syarat. Dr. Qi, kamu kalah jika menganggap ini terlalu serius. 100 pil yang dia sebutkan adalah obat palsu yang dia tukar. Obat palsu ini, bukankah dia punya sebanyak yang dia mau? Halo, Yang mulia ilahi saya memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Kemenyan, segera bawa 100 pil Fuling Wushou ke keluarga Shui. Aku akan menunggumu di sini. Memanggil tabib ilahi ke lagi. Tabib ilahi ke memberimu muka sekali. Itu sudah menghormatimu. Sekarang, kamu memanggilnya lagi untuk memintanya datang. Apakah kamu pikir kamu adalah orang di atas 10.000 orang? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Yi Feng, saya memahami karakter guru saya. Guru saya setuju untuk hadir di acara Jenderal Ding, perjamuan pertunangan. Dan itu bukan hanya untukmu. Itu juga untuk menunjukkan rasa hormat kepada Jenderal Ding. Lagi pula guru saya sombong dan tak pernah proaktif mengantarkan obat. Kamu berhenti mempermalukan guru saya. Dia memohon untuk menemuiku. Aku memberinya muka. Berbicara kebohongan dan memberikan obat palsu. Kau benar-benar berpikir kami semua bodoh, bahwa kami percaya apapun yang kau katakan. Atau lebih tepatnya, kau begitu terbiasa berbohong, sampai kau sendiri mempercayainya. Baiklah. Yi Feng, jika bukan karenaku, Paman Shui pasti sudah lama meninggal. Tapi aku sebagai orang yang lebih besar akan mengabaikan kesalahanmu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Jika hari ini, tabib ilahi benar-benar tiba, aku akan mengakuinya. Bagaimana kalau aku mengakui bahwa aku menukar obat palsu itu? Kamu yang menukar obatnya sejak awal. Mengapa repot-repot bersikap begitu misterius? Guru, Tabib ilahika. mengapa Anda datang? Apa yang Anda pegang ini? Ini adalah 100 pil Fuling Wushou. Itu, pil ajaib itu, sudah dibawa. Saya memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Anda. Tabib ilahi telah tiba. Janji orang-orang tertentu telah terpenuhi. Aroma yang kaya dan menyebar. Setiap satu adalah harta karun. Pil semacam ini nyata. 100 pil penuh. Pil Yi Feng jenis ini. Dia memiliki sebanyak yang dibutuhkan. Sama sekali tidak perlu memasukkannya. Jetiko lah yang mencoba mencelakai ayahku. Bagaimana itu mungkin? Tidak perlu menggunakan metode ini untuk menghadapi keluarga Shui kami. Lagi pula, dia biasanya mengejar Roland dan memberikan banyak hadiah kepada suamiku. Dia tidak punya alasan untuk meracuninya di sini. Bahkan jika dia ingin meracuninya pada hari biasa, bukankah itu akan menimbulkan lebih sedikit kecurigaan? Menurut pendapatku, itu adalah tabib dewa itu bertindak bersama dengan Yi Feng untuk menjebak tuan muda baik. Status apa yang dimiliki guru saya? Bagaimana mungkin dia menggunakan reputasi seorang tabib yang paling berharga untuk membantu seorang tuan muda yang tidak dikenal? Tuan muda baik, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Baiklah, aku mengakuinya. Akulah yang menukar obatnya. Apa? Masalahnya sudah terjadi. Tidak ada penjelasan yang akan membantu sekarang. Aku Bai Shuhai adalah orang yang memegang kata-kataku. Aku menerima konsekuensi kekalahanku. Aku akan menanggung tuduhan ini. Adapun keluarga Shuimu, aku tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di sini. Tuan muda baik, kita sudah saling kenal sejak lama. Orang seperti apa dirimu? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Tidak perlu bagi kita untuk karena masalah ini menjadi renggang. Jika kita melakukan ini, kita akan jatuh ke dalam perangkap Yi Feng. Rencana jahat penjahat itu. Roland, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana?
Cepat pergi dan coba tahan Tuan Muda Bai. Pergi. Tidak salah lagi. Ini adalah Dewa Pembantai Dacia. Yang ketika dia muncul di ibu kota kekaisaran saat itu, menghancurkan kepala ke-3.000 pria. Dewa Pembantai Dacia, musuh 10.000 pria. Ayo pergi, ada tontonan bagus. Ketua, Anda akhirnya tiba. Orang gila itu dia. Sampah, benar-benar sampah. Apa 4 Raja Dharma besar? Ubah namamu menjadi 4 anjing liar agung. Ketika aku pergi, meninggalkan perhimpunan 7 pembunuh di tanganmu. Kau benar-benar membawakan aku aib yang besar. Ketua, kami bukan sampah. Itu anak itu. Dia adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Orang gila yang menakutkan itu benar-benar mengambil seorang murid. Sepertinya aku juga harus bertindak hati-hati. Anak ini tahu teknik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Teknik pamungkas telapak pembalik awan. Jadi kenapa? Jika perhimpunan 7 pembunuh, kita ingin membunuh seseorang. Bahkan jika itu Raja Langit sendiri. Selama uangnya dibayar, kami akan membunuh mereka tanpa peduli. Jika hari ini kita bahkan tidak bisa menangani orang seperti ini, bagaimana perhimpunan 7 pembunuh? Kita bisa menegakkan diri. Ayo pergi. Dia adalah ketua. Dia membunuh 4 penjahat besar kita dan 3 Raja Dharma Agung. Ketika ketua bergerak, langit dan bumi terbalik. Ketika ketua bergerak, dewa dan hantu tidak berani gentar. Aku akan menambah uang. Ambil nyawanya untukku. Lalu tinggalkan ke-4 anggota tubuhnya dan tancapkan mereka di makamnya sebagai bunga. Bubuk persatuan bahagia tidak memiliki penawar. Hanya hubungan intim yang bisa menyelesaikannya. Wanita yang merepotkan. Belalang kecil. Kau adalah belalang kecil. Sekarang, setelah ketua kita yang terhormat telah tiba, bahkan jika kau adalah murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, murid itu tidak berguna. Kami akan mengambil nyawa anjingmu sekarang. Ketua, Anda datang ke sini untuk membunuh musuh. Kenapa Anda memukul saya? Musuh 10.000 pria saat itu mampu melawan 10.000 pria sendirian. Kenapa dia sekarang terlihat seperti anjing tenggelam? Mungkinkah tinggal terlalu lama di rumah sakit jiwa? Dikenai kursi listrik, merusak otaknya. Orang ini adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Apa itu tidak mungkin? Ketua perhimpunan 7 pembunuh, jelas-jelas Anda. Bagaimana bisa anak ini? Kami menolak menerima ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Dia adalah direktur rumah sakit jiwa surga. Saat aku dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan cincin suci perhimpunan 7 pembunuh. Menurut aturan perhimpunan 7 pembunuh, siapapun yang mendapatkan cincin suci adalah ketua. Anak ini pasti, saat Anda dirawat di rumah sakit, mencuri cincin suci 7 pembunuh Anda. Betapa berharga dan mulianya cincin suci 7 pembunuh. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia bukan ketua. Jadi dia pencuri. Berani mencuri dari perhimpunan 7 pembunuh. Dia benar-benar mencari mati. Cukup. Perbedaan kekuatan antara Anda dan dia sangat besar. Jangan mencari mati. Aturan perhimpunan 7 pembunuh tentu saja penting. Tetapi, ketua kita tidak bisa dipegang oleh sampah seperti itu. Kamu sekarang telah kehilangan cincin suci 7 pembunuh. Kamu tidak punya hak untuk mendikteku. Bunuh. Bunuh semua yang terlihat. Bunuh semua makhluk hidup. Raja Dharma, kamu mengabdi pada perhimpunan 7 pembunuh. Aku tahu. Direktur rumah sakit jiwa ini memiliki dendam lama terhadapku. Aku akan menghadapinya hari ini. Ketua, kamu akan selalu menjadi ketua kami. Di sini sangat menakutkan. Mari kita kembali. Kembali kenapa kembali? Pertunjukan bagusnya bahkan belum dimulai. Direktur, masalah ini semuanya dihasut oleh orang bermargali itu. Kamu sekarang adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Kamu tidak bisa membunuhnya. Apa yang mereka lakukan? Musuh 10.000 pria apa? Bahkan tidak sebaik sampah. Cepatlah bergerak. Apa yang kamu ragukan? Ketua musuh 10.000 pria adalah ketua terkuat perhimpunan 7 pembunuh kita. Belalang kecil seperti Yi Feng bisa dihancurkan hanya dengan 1 jari. Ketua musuh 10.000 pria berbicara kepada Yi Feng seperti ini. Pasti takut Yi Feng akan bertarung sampai mati dan menghancurkan cincin suci 7 pembunuh. Perhimpunan 7 pembunuh memang memiliki banyak aturan. Namun jika musuh 10.000 pria bergerak, anak ini Yi Feng sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Aku adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh sekarang. Perhimpunan 7 pembunuh ini tampaknya cukup berguna. Jaringan intelijen perhimpunan 7 pembunuh membentang di seluruh dunia. Terlepas dari ukuran kota, kami memiliki orang di mana-mana. Selama kamu memberi perintah, kami bersedia menawarkan layanan sederhana kami. Lalu, Meskipun 4 Raja Dharma besar memang kalah darimu, mereka tetaplah ahli yang terkenal. Mereka juga adalah milik perhimpunan 7 pembunuh. Kekuatan tempur tak tertandingi. Jika kamu membunuh 4 Raja Dharma besar, itu akan merusak fondasi perhimpunan 7 pembunuh kita. Oleh karena itu mohon tunjukkan belas kasihan. itu masuk akal. Terima kasih telah mengampuni kami kali ini.
Di masa depan kami pasti akan menjadi pemimpin. Kamu melakukan ini. Kau menghina istriku dan mencoba membunuhku. Meskipun itu milikku sendiri. Aku harus menghukum mereka. Direktur, apa yang akan kamu lakukan? Pergi dan panggil semua saudara-saudara perhimpunan 7 pembunuhmu ke sini. Aku akan memulai pembantaian. Sangat panas. Sangat panas. Ini adalah efek dari bubuk persatuan bahagia. Bubuk persatuan bahagia. Itu adalah obat rahasia tak tertandingi 4 Raja Dharma besar. Hanya persatuan bahagia yang bisa membatalkannya. Di mana ada racun di situ pasti ada penawarnya. Meskipun tidak ada penawar, energi internal juga bisa Film was menetralkan racun. translated Kau beruntung and kali ini. narrated Jika by ada lain kali, Media. perhimpunan 7 pembunuhmu tidak perlu ada lagi. Terima kasih, Direktur. Ketua, kenapa kamu membiarkan Yi Feng? Bajingan itu kabur. Dasar sampah. Tidak peduli perintah macam apa itu. Apakah kamu hanya menerima semuanya tanpa menyelidiki latar belakangnya? Jika bukan karenamu, cincin suci kita tidak akan dihancurkan olehnya. Ini adalah milik perhimpunan 7 pembunuh. Cincin suci diwariskan selama berabad-abad. Itu dihancurkan begitu saja. Bagaimana aku akan menghadapi leluhur generasi sebelumnya? Tidak heran ketua yang terhormat begitu patah hati. Membiarkan Yi Feng pergi begitu saja. Yi Feng benar-benar lolos dengan mudah kali ini. Perhimpunan 7 pembunuh hanyalah sekumpulan sampah. Jaga cincin rusak ini dan tunggu kematian. Uangku praktis dibuang ke anjing. Namun penampilan Ding Hongxiu barusan benar-benar cabul. Nanti diranjang. Kamu akan menyebut dirimu Jenderal Ding. Mengerti? Baiklah, aku adalah Jenderal Ding sekarang. Manor Jinsio. Yang mulia ilahi. Aku ingin menjadi wanitamu. Aku adalah Yin Feng. Ye Feng. Aku akan segera membubarkan pernikahanku dengannya. Aku ingin menjadi wanitamu yang mulia ilahi. Betapa membosankan. Dasar bajingan. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Mengapa aku di sini bersamamu? Kemarin racun afrodisiak bereaksi padamu. Dan kau bersikeras menempel padaku untuk menjalankan tugas suami istri. Apakah kamu menyembuhkan racun untukku? Tenang saja, aku tidak tertarik pada yang tidak berlekuk. Bentuk tubuhmu. Aku mentransfer energi internal ke dalam dirimu. Dan menyembuhkan racunmu. Hanya kamu menyembuhkan racun bubuk cinta. Membutuhkan energi internal yang sangat mendalam. Sama sekali tidak mungkin kamu, Ye Feng. Ini adalah milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kediaman Manor Jinsio. Ya, Jadi begitu. Yang mulia ilahi menyelamatkanku. Hanya yang mulia ilahi yang memiliki tingkat kekuatan itu. Ye Feng, kamu sekali lagi tanpa malu-malu mengambil pujian atas pencapaian yang mulia ilahi. Dan kamu masih mencoba mengambil kebebasan denganku. kau benar-benar cukup sakit. Merasa bersalah sekarang ya? Yang mulia ilahi bersedia menerimamu sebagai murid. Sudah merupakan kehormatan terbesar yang akan kamu miliki dalam hidup ini. Kamu seharusnya bersyukur selamanya. Alih-alih menggunakan prestisenya untuk menipu orang. Mengambil pujian secara salah. Hatiku milik yang mulia ilahi. Dalam hatiku, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya sedikit pun. Cari seseorang untuk merawatmu. Aku tentu tidak akan merawat wanita. Jenderal, syukurlah Anda tidak terluka. Prestasi besar Anda mengalahkan perhimpunan 7 pembunuh. Sendirian. Sudah tersebar luas. Dalam hatiku Anda adalah dewaku. Bukan aku yang memusnahkan perhimpunan 7 pembunuh. Bukan Anda, lalu siapa? Yi Feng, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda mengalahkan para ahli perhimpunan 7 pembunuh dan menyelamatkan Jenderal Ding kami kan? Memang begitu adanya. Anda hanyalah tubuh fana. Meski aku tak bilang kau tak punya tenaga. Paling-paling Anda hanyalah orang biasa yang kuat secara fisik. Melawan 2 preman atau berandalan lokal, tidak masalah. Tetapi melawan para ahli perhimpunan 7 pembunuh, sama sekali menggelikan. Pada awalnya, Ye Feng benar-benar menyelamatkanku. Apa bagaimana mungkin dia bisa dikatakan bahwa Anda sendirian mengalahkan perhimpunan 7 pembunuh, termasuk 4 kejahatan besar dan 4 raja dharma besar. Pada akhirnya itu adalah perhimpunan 7 pembunuh. Pemimpin penjahat musuh 10.000 pria yang bertindak
hanya nyaris memungkinkan perhimpunan 7 pembunuh untuk tetap bertahan hidup. Musuh 10.000 pria itu bisa menghancurkan Yi Feng dengan satu jari. Dia sangat mungkin adalah murid yang mulia ilahi. Yi Feng menyelamatkanku orang tidak berguna ini. Dia sebenarnya adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Orang terkemuka di Dacia, yang kekuatan tempurnya menyaingi hantu dan dewa. Apakah ini benar? Aku bukan murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika kamu bukan muridnya, mengapa kamu tahu teknik rahasianya yang unik? Seni bela diri dunia tak terkalahkan. Meskipun ditakdirkan untuk jalan yang berbeda, mereka akhirnya menyatu menjadi satu. Meskipun itu adalah seni bela diri yang mulia ilahi, orang biasa, setelah peniruan dan penyempurnaan yang ketat, juga bisa menggunakannya. Bahkan jika Anda dianggap mengetahui 1 atau 2 jurus dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Anda tetap tidak bisa menjadi yang tertinggi dan tak tertandingi itu. Murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ye Feng, karena kamu bukan murid yang mulia ilahi, jangan gunakan teknik seperti itu. Kamu telah menggunakan teknik yang mulia ilahi dengan cara yang begitu kacau dan tidak berharga. Itu benar-benar membuat seseorang menjadi bahan tertawaan. Jika dia sampai tahu, itu tidak akan sesederhana kematian. Kau harus terlebih dahulu mengurus lukamu sendiri. Karena seseorang sudah datang menjemputmu, maka aku memintamu untuk meninggalkan rumahku. Yi Feng, tidakkah Anda takut mengucapkan omong kosong yang sombong seperti itu? Bagaimana rumah ini bisa menjadi milikmu? Ini jelas milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mengasihani jenderal kita, mengizinkan jenderal kita beristirahat di sini. Anda hanyalah mendapat keuntungan dari prestis jenderal kita, namun Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai tuan. Sama sekali tidak berotak, sangat bodoh. Apa yang Anda katakan? Sudah cukup ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah banyak membantuku. Aku harus berterima kasih padanya. Dan terlebih lagi, aku tidak boleh menyusahkannya. Berkemaslah. Segera tinggalkan Manor Jinxiu. Ye Feng, aku menasihatimu. Jangan bertingkah seperti anjing bajingan yang berkeliaran di sini. Mengingat status dan posisimu, sungguh tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini. Terima kasih ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, karena telah menyelamatkan Hong Xiu sekali lagi. Hong Xiu sangat berterima kasih selamanya. Tolong berikan Hong Xiu kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasihku secara langsung. Satu-satunya kendaraan militer Hongke di dunia, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi pasti sudah tiba. Apakah kamu merasa lebih baik? Dewa Perang Leng, aku merasa lebih baik. Apakah yang mulia ilahi menyelamatkanku kemarin? Itu benar, yang mulia ilahi menyelamatkanmu. Aku tahu itu. Yang mulia ilahi telah menyelamatkanku berkali-kali. Bagaimana mungkin aku Hong Xiu pantas menerima kebaikan sebesar itu? The film was Bantuan yang diberikan translated kepadamu and ini narrated juga by merupakan masalah Amelia. takdir. Bagaimanapun hubunganmu dengan yang mulia ilahi, cukup luar biasa. Hubungan yang luar biasa. Dewa Perang Leng mengatakan ini. Apakah karena hatiku terpaut pada yang mulia ilahi? Sebenarnya seharusnya tidak seperti ini. Sebagai seorang jenderal wanita Dacia, aku belum mencapai jasa apapun. Tidak hanya yang mulia ilahi tidak membenciku, tetapi malah menyelamatkanku di mana-mana. Aku tidak tahu kapan yang mulia ilahi akan punya waktu. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Malam ini yang mulia ilahi akan pergi ke rumah Lelang Singhai. Jika kamu sudah cukup pulih, kamu juga bisa pergi dan melihat-lihat. Bagus, Jenderal Dewa Perang Lain berkata. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan Anda, hubungannya luar biasa. Mungkinkah yang mulia ilahi juga memiliki perasaan untuk Anda, Jenderal? Diam. Yang mulia ilahi menyelamatkanku karena kebenaran. Penghancuran masyarakat 7 pembunuh olehnya benar-benar tidak disengaja. Sebaliknya aku jenderal wanita ini, kehilangan muka di mana-mana. Namun pertemuan malam ini, aku harus menanganinya dengan baik, dalam kondisi terbaik, agar tidak mengecewakannya. Jenderal, tapi penyakit Anda tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tapi pertunangan Cincin ini adalah untuk Ye Feng, kamu sudah cukup gila di pelelangan. Hari ini aku secara resmi menceraikanmu. Li Yiping benar. Kamu dan aku selalu berbeda dunia, terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dilindungi oleh naga raksasa jatuh cinta pada seekor semut? Bing Hongxi, apakah kamu tertarik padanya? Sebagai seseorang dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, atau hanya prestis ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Apakah itu membuat perbedaan? Aku bertanya kepadamu di seluruh Dacia, siapa yang tidak mengagumi prestis ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Terlebih lagi dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Perasaannya kepadaku mungkin berbeda. Untuk tetap suci baginya, aku sangat bersedia. Jadi kamu terburu-buru untuk menceraikanku, karena kamu ingin menjadi yang agung, istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bagaimana jika aku bisa menjadi istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bukan hanya aku, tetapi seluruh klan kita akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka, berdiri di atas semua orang di Yongcheng. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita bercerai. Aku berharap Jenderal Ding berhasil mencapai keinginannya dan memanjat dahan yang tinggi. Sosok yang sangat mulia macam apa?
ahli strategi surgawi yang mulia ilahi itu. Ye Feng, kamu telah berulang kali meminjam prestisinya untuk menipu orang lain. Hari ini kamu bahkan mengeluarkan kunci Manor Jinxiu untuk mempermalukannya. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Yuncheng. Jika tidak, konsekuensi menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Cincin yang ahli strategi surgawi yang mulia ilahi tukarkan dengan Manor Jinxiu dan berhasil menawar. Sangat mungkin ditujukan untukku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Adapun Ye Feng, keberuntungannya terlalu buruk. Jika pesaingnya bukan yang mulia ilahi, mungkin aku akan lebih memperhatikannya karena perhatiannya yang cermat kepadaku. Tapi sekarang, dia dan aku pada akhirnya terpisah oleh langit dan bumi. Ditakdirkan untuk berpisah meskipun ada hubungan di antara kita. Di pelelangan, kata-kata Jenderal Ding menunjukkan bahwa Jenderal Ding sedang bersiap untuk bercerai. Ye Feng, setelah dia kehilangan Jenderal Ding, dukungannya, Ye Feng akan menjadi pria yang bahkan tidak mampu makan. Ya, pria seperti Ye Feng bahkan tidak pantas membawa sepatu Jenderal Ding. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi mitra Jenderal Ding? Aku hanya tidak menyangka bahwa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi benar-benar akan datang untuk menawar cincin berlian bintang samudra. Mungkinkah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi ingin menikah? Apa yang kamu tahu? Sosok hebat seperti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bahkan jika dia menikah, minimal akan menjadi seorang putri dari sebuah negara. Bagaimana mungkin dia datang ke Yuncheng kita untuk mengambil seorang istri? Pasangan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Betapa status yang sangat mulia itu. Dia setidaknya harus seorang bangsawan atau kerabat ningrat. Bagaimana mungkin itu seseorang dari tempat seperti kita? Tanah pegunungan miskin dan perairan yang keras, yang bisa kita dambakan. Jangan bicara dulu. Apakah kamu melihat mobil di kejauhan itu? Yang plat nomornya serba 8? Ya, aku melihatnya. Mobil itu milik ketua rumah lelang. Orang itu adalah kepala pelayan rumah lelang. Orang yang mereka tunggu pasti adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. benar ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Pasti akan muncul hari ini. Jika kita bisa melihat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bahkan jika hanya punggungnya, itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi. Apakah kamu melihatnya? Orang itu adalah ketua rumah lelang Yeo Tianhua. Rumah lelangnya tersebar di seluruh dunia. Selain menjadi seorang pengusaha, dia juga yang terbesar di Dacia, pedagang intelijen. Agar seseorang membuatnya secara pribadi datang ke Yuncheng untuk menyambut mereka, itu pasti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Memang, bagaimana mungkin itu dia? Ye Feng, Bagaimana mungkin itu Ye Feng? Aku tidak salah lihat itu benar-benar Ye Feng. Dia benar-benar masuk ke mobil ketua rumah lelang. Mungkinkah dia ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? jika Ye Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, maka aku adalah Kaisar Gion. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi sama sekali tidak datang hari ini. Alasan Ye Feng diterima adalah karena kali ini dia hidup terlalu mewah dari orang lain. Dia tidak sengaja menghabiskan batas kartu Jenderal Ding. Dia menghabiskan terlalu banyak. Pasti begitu. Bagaimana mungkin Ye Feng pantas diasosiasikan dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Dia hanyalah seorang pria simpanan. Hanya seorang pria yang hidup dari wanita. Baiklah, hentikan pembicaraan itu untuk sekarang. Aku berhasil menawar cukup banyak barang bagus untukmu kali ini. Aku akan datang sendiri ke rumahmu besok untuk mengantarkannya kepadamu dan meminta maaf kepada ayahmu. Tuan muda baik itu sangat perhatian darimu. Baiklah, aku akan mengambil mobil. Tunggu aku di pintu keluar. Baiklah, Bukankah ini kotak cincin rumah lelang? Siapa yang melempar barang lelang itu ke tanah? Apel. Heart of the Ocean bernilai 3.000 miliar. Yang mulia, kerendahan hati Anda hari ini dalam menghormati rumah lelang saya membawa kehormatan besar bagi tempat sederhana kami. Kehormatan tertinggi ini sudah cukup bagi kami seumur hidup. Mengapa kami masih membutuhkan uang Anda? Hasil dari pembelian lelang Anda akan kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda. Adapun Manor Jinxiu kami juga secara alami tidak menginginkan sejengkal tanah pun. Hal-hal ini semuanya diberikan kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Tidak perlu. Ada beberapa ratus miliar di sini. Ambillah. Uang yang ditransfer dari rekening Bing Hongxiu. Kembalikan. Aku akan mematuhi perintah ilahi dari Yang Mulia Ilahi. Bing Hongxiu, hubungan antara kamu dan aku benar-benar terputus. Aku tidak berutang apapun padamu. uang yang aku habiskan di pelelangan kemarin, kini semuanya telah dikembalikan. Ke rekeningku, rekening yang dibekukan, juga telah dicairkan. Jenderal ini pasti pekerjaan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dengan status setinggi itu telah membantu Anda berkali-kali. Anugerah bimbingan dan dukungan ini sungguh sulit untuk dibalas. Jenderal, Anda harus berpakaian rapi. Ketika Anda bertemu ahli strategi surgawi yang mulia ilahi besok, nyatakan perasaan Anda dengan berani.
Mungkin Anda bisa bersama Yang Mulia Ilahi dan memiliki kesempatan untuk bersama. Beritahu semua orang bahwa aku telah menceraikan Ye Feng. Tidak ada keterikatan emosional. Selain itu, aku selalu menjaga diriku tetap suci untuk Yang Mulia Ilahi. Aku tidak memiliki keintiman fisik dengan Ye Feng. Ye Feng, aku telah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Tentu saja, jenderal kita ditakdirkan untuk menjadi sosok hebat istri dari Yang Mulia Ilahi. Seseorang seperti Ye Feng yang membutuhkan bantuan Anda hanya untuk menggesek kartu saat keluar. Secara alami tidak pantas untuk Anda. Ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi membantuku adalah mendorongku untuk tidak bermalas-malasan dan berlatih seni bela diri dengan rajin. Adapun hal-hal lain, itu tergantung takdir. Namun karena kita akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu Yang Mulia Ilahi, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Sudahkah Anda mendengar bahwa Jenderal Ding mencampakkan Ye Feng? Mereka bercerai. Ibu, ini sudah diduga. Ye Feng hanyalah seorang rendahan yang hidup dari wanita. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Dewi Perang Wanita Termuda? Jenderal Ding, Karena mereka bercerai. Maka masalah Ruolan. pernikahan Roland juga sudah diputuskan. Pernikahannya besok. Ibu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi Ye Feng. Si tidak berguna itu. Ruolan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimanapun juga, Ye Feng memang menyelamatkan nyawa ayam. Jika bukan karena masalah di pesta pertunangan Jenderal Ding dengan hadiah yang dia berikan, bagaimana mungkin ayah bisa diracuni? Lagi pula tabib ilahi datang untuk mengobatimu karena mereka yang menyebabkan masalah duluan. Bahkan mundur 10.000 langkah. Dia menyelamatkanmu. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi ini dan pernikahanku sama sekali tidak bisa dicampur adukan. Ye Feng sama sekali tidak pantas untukku. Benar, Ye Feng dia adalah seorang pria yang tidak punya apa-apa, tidak berguna. Bagaimana dia bisa layak untuk putriku? Ibu, karena ibu sangat meremehkan Ye Feng. Lalu mengapa ibu menyuruhku menikah dengannya besok? Mama bilang kamu akan menikah dengan Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai, yaitu Tuan Muda Bai. Melihat waktu, dia seharusnya segera tiba. Sama sekali tidak. Bai Shuai pandai bicara dan licik. Sangat licik. Jika putri kita menikah dengannya, dia tidak akan bahagia. Lancar berbicara dan pandai merayu. Sangat licik. Anda pasti sakit parah. Betapa mulia dan terhormatnya Tuan Muda Bai agar putri kami bisa menikah dengannya. Itu adalah suatu kehormatan. Bajingan yang benar-benar tercela, yaitu Ye Feng. Apa yang dia miliki? Apa yang bisa dia berikan kepada Roland? Selain gaji bulanan yang sedikit itu, apa gunanya dia? Ibu ayah sedang tidak enak badan. Jadi jangan memprovokasikannya lagi. Aku tidak memprovokasinya. Dia masih duduk di sana menyuruhmu untuk menikahi Ye Feng. Ye Feng hanyalah sampah. Lihatlah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai menggunakan koneksi yang kuat dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan cincin berlian Heart of the Ocean. Membelinya dari Yang Mulia Dewa untuk diberikan kepada Roland kita sebagai cincin pernikahan. Ketulusan seperti itu, mungkinkah Ye Feng memilikinya? Dengar, seseorang datang. Pasti Tuan Muda Bai. Bai, Ye Feng kau sampah. Beraninya kau datang ke keluarga Shui. Bukan urusanmu. Aku datang untuk memeriksa kondisi Paman Sui. Keponakan Ye, paman baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatianmu. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Kemarilah, duduklah. Ibu, apakah ibu berbicara tentang lelang kemarin? Di mana ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi menggunakan Manerjin Siu sebagai jaminan untuk menawar cincin berlian Heart of the Ocean? Aku membuang cincin itu sejak lama. Apa yang terjadi sekarang? Ya, itu yang itu. Cincin ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi, Bai Shuai, mendapatkannya melalui koneksi. Itu adalah ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi, sebuah keberadaan tertinggi di atas puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan jenderal dan komandan lain di militer, dia bahkan lebih mulia. Bagaimana dia bisa melakukannya? Fondasi keluarga Bai adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan sedalam itu. Nanti ketika Tuan Muda Bai tiba, biarkan dia menjelaskannya padamu. Tuan Muda Bai sudah tiba. Cepat duduklah. Duduk, cepat. Ayo duduk. Roland, aku berikan ini padamu. Ye Feng, mengapa kamu di sini? Cincin ini, kamu mendapatkannya melalui koneksi. Benar sekali, cincin ini adalah yang kamu pikirkan keras kemarin. Heart of the Ocean yang tidak bisa kamu dapatkan. Namun hari ini cincin itu ada di tanganku. Hari ini aku akan menggunakan ini. Cincin berlian $3.000 untuk melamar wanita yang kucintai. Roland, aku datang ke sini hari ini untuk melamarmu. Menikahlah denganku. Apakah ini benar-benar cincin berlian Heart of the Ocean? Cincin yang begitu berharga. Bagaimana kau mendapatkannya? Dia mungkin memungutnya dari tanah. Ye Feng, kau sampan. Aku tahu kamu hanya cemburu. Tolong singkirkan KI cemburut ANMU. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Apa yang aku katakan, kamu tahu dengan jelas. Ye Feng, apakah kamu menyiratkan bahwa aku memungut cincin berlian 3.000 dari tanah? Jika benar ada keberuntungan sebesar itu,
Mengapa aku repot-repot menjalankan perusahaan? Aku akan keluar setiap hari dan memungut uang bukan. Yifeng, kau tidak berguna dan berpandangan sempit. Aku bisa memaafkanmu untuk itu. Tapi hal-hal yang tidak bisa kau capai, bagaimana kamu bisa berasumsi Tuan Muda Bai tidak bisa mencapainya? Jika kamu tidak bisa mengenali perbedaan antara kamu dan Tuan Muda Bai, maka kamu akan menjadi biasa-biasa saja sepanjang sisa hidupmu. Tepat sekali. Ini adalah masalah untuk kalangan atas. Apa yang kau pahami tentang itu, Yifeng? Barang-barang yang kamu beli di pelelangan, Jenderal Ding yang membayarnya untukmu. Jika kamu punya kemampuan, gunakan uangmu sendiri untuk membelikannya barang. Mungkin saat itu, dia mungkin masih mengasihanimu dan tidak akan membuangmu sebersih mengibaskan kutu busuk. Sui Ruolan, kamu benar-benar bodoh, naif, dan benar-benar konyol. Keponakan Ye, Suahai kali ini memang telah mencurahkan hatinya untuk ini. Dia menggunakan separuh kekayaan keluarganya untuk membelikan cincin untuk putriku. Meskipun uangnya dihabiskan dengan cara yang agak tidak pantas, niatnya tulus. Aku tidak punya pilihan selain menikahkan Roland dengan Suahai. Mengharapkan kebahagiaan putriku adalah hal yang wajar. Aku harap paman bisa memahamiku. Aku mengerti. Aku juga harus memberimu pengingat. Bai Suahai sangat licik dan menyimpan niat buruk. Paman Sui, kamu harus sangat berhati-hati. Yifeng, kamu tidak berguna dan caramu mengejek orang lain benar-benar menggelikan. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi dan aku memintamu, berhentilah menggunakan alasan mengobati ayahku penyakit untuk mendekatiku lagi. Mendekatimu? Mengapa aku perlu mendekatimu? Baiklah, aku akan pergi. Tapi setelah besok, Sui Ruolan, aku harap kamu tidak berlutut dan memohon padaku. Kenapa kau tidak memberitahu kami apa yang kau miliki dan menyuruh kami berlutut dan memohon padamu? Kau harus cepat pulang dan buang air kecil. Dan lihatlah penampilan menyedihkanmu. Yifeng, tidak buruk bagi seorang pria untuk kurang kemampuan. Tetapi kurang kemampuan dan masih mengejek orang lain, itu benar-benar harga diri yang murahan. Aku khawatir kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu di dasar masyarakat, berjuang untuk bertahan hidup. Besok ayah Tuan Mudali akan mengadakan perjamuan yang akan segera dimulai. Kamu telah menyinggung Tuan Mudali. Jika kamu tidak ingin mati tanpa mayat yang utuh, maka pergilah sejauh mungkin. Orang tak tahu malu, benar-benar munafik. Lihatlah tingkah lakunya. Yifeng si, bodoh yang terlalu percaya diri ini. Tuan Muda Bai menasihatinya dengan ramah. Namun dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tuan Muda Bai, mari kita abaikan dia. Cincin berharga ini, bagaimana tepatnya kamu mendapatkannya? Kamu juga melihatnya kemarin. Yao Tianhua datang secara pribadi, tetapi bahkan tidak bisa bertemu dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Status ahli strategi surgawi yang mulia ilahi Jati cincin ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita hormati. Cincin ini dibeli oleh bawahan dewa perang berwajah dingin. Mereka ingin menggunakan cincin ini untuk mencari muka dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tapi siapa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Dia sama sekali tidak menerima suap. Oleh karena itu cincin ini kehilangan tujuannya. Kebetulan paman kandungku, ipar dari keponakan tertua, memiliki beberapa koneksi dengan dewa perang berwajah dingin. Aku membayar harga yang lebih tinggi dan membelinya kembali. Lalu berapa banyak uang yang kamu keluarkan? Tidak mahal. Tidak mahal, hanya setengah dari aset perusahaan real estate keluarga Bai. Aku hanya membungkuk dan dengan santai memungut sebuah harta, menggunakannya untuk menipumu. Bukankah itu mudah? Masyarakat kelas atas tentu saja tidak menganggap jumlah uang sekecil ini sebagai uang. Dibuang pun, mereka tak akan menginginkannya lagi. Kenapa tidak sekalian memberi hadiah? Menikahi Shui Ruolan hanya dengan satu cincin dan aset keluarga Shui. Bukankah semuanya akan digabungkan di bawah nama keluarga Baiku? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ruolan, di mana uang seorang pria berada, hatinya juga ada di sana. Aku berbeda dari Yifeng, orang yang hanya tahu membual dan tidak melakukan hal serius apapun. Aku benar-benar ingin menikahimu. Aku ingin memberimu semua romansa terbaik di dunia ini. Tuan Muda Bai, kamu benar-benar setia kepadaku. Aku terima. Suahai anak ini juga sangat berbakti. Jika kalian akan menikah, maka menikahlah. Pergi daftarkan pernikahan besok. Benar, Bukan besok. benar. Hal-hal yang harus dilakukan hari ini, bagaimana bisa ditunda sampai besok? Aku akan pergi mengambil buku registrasi keluarga sekarang juga. Kalian berdua harus pergi mendaftarkan pernikahan kalian segera. Mari kita The jadikan film was lusa. translated Besok ahli strategi and surgawi yang narrated mulia by ilahi M Media. akan secara resmi tampil. Semua jalan di sepanjang rute akan dibatasi. Tidak akan nyaman untuk keluar. Kalau begitu, besok kita akan bisa melihat wajah agung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Aku ingin tahu apakah kita memiliki keberuntungan untuk bisa menghadiri perjamuan agung yang diselenggarakan oleh yang mulia ilahi. Lihat, beginilah menantu yang pantas terlihat dibandingkan dengan Mu Yifeng. Benar-benar jauh berbeda. Yang satu adalah naga sejati dari 9 langit, sementara yang lain hanyalah ikan laut di lumpur. Benar, awalnya dengan pengaruh keluarga Baiku, mendapatkan 4 undangan tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, setengah dari aset grup Bai ditukar hanya untuk senyuman Roland. Sekarang aku khawatir pengaruh kita tidak cukup. Ini,
Sekarang kita semua adalah satu keluarga. Mulai sekarang keluarga Shui kita dan perusahaan keluarga baik kalian akan dianggap satu perusahaan. Dengan kekuatan gabungan kedua keluarga kita, 4 undangan sudah lebih dari cukup. Benar. Terima kasih ayah mertua. Yang mulia ilahi, penyakitmu semakin parah. Kau harus segera berhubungan intim dengan wanita Yin terakhir, Ding Hongxiu ini dan Shui Ruolan. Mana yang kau pilih? Ding Hongxiu mengumumkan perceraiannya dengan yang mulia ilahi. Shui Ruolan mengumumkan akan menikah dengan Bai Shuohai lusa. Kedua wanita ini, yang satu serahkan akan kesombongan, bertindak seperti orang picik. Yang lain menganggap dirinya mulia, memandang rendah orang lain. Keduanya sangat jauh dari yang mulia ilahi. Dunia yang berbeda. Menurut pendapatku, tak satu pun dari mereka layak bagi yang mulia ilahi. Aku tahu mereka tidak layak, tapi konstitusi fisik mereka bisa menyelamatkan nyawa yang mulia ilahi. Jika tidak, aku akan mengikat mereka dan membawa mereka ke sini. Lang Shen, jaga bicaramu. Kamu harus menjaga sikap seorang dewa perang, bukan bandit dari gunung. Bawahanmu hanya khawatir tentang keselamatan yang mulia ilahi. Tidak peduli. Mereka sangat sombong. Setelah mereka menyadari bahwa aku adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mereka pasti akan menunjukkan wajah yang berbeda. Lalu, apakah yang mulia ilahi bermaksud? Untuk tetap tak bergerak seperti gunung, dan menunggu serta melihat bagaimana perkembangannya. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Li Sengming, kepala keluarga Li dari 10 keluarga besar ibu kota, untuk menjamu dengan hangat. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu sebelumnya menyinggung keluarga Li. Kamu secara keliru mengaku sebagai murid yang mulia ilahi untuk menipu orang di mana-mana. Jika kamu datang hari ini, kamu pasti akan mati. Pasangan sehari kebaikan 100 hari. Kita pernah menjadi suami istri. Ambil uang ini, pergi ke kota kecil, dan hiduplah dengan baik. Inilah akhir yang pantas untuk seseorang sekali bermu. Justru karena keluarga Li menyinggungku, aku harus berada di sini hari ini. Ye Feng, apakah kamu masih tidak memahami situasinya? Hierarki jelas terdefinisi di dunia ini. Atas dasar apa kamu mengklaim bahwa patriark keluarga Li menyinggungmu? Kamu memulai provokasi berkali-kali. Ini tidak lebih dari memukul batu dengan telur, dan pada dasarnya tidak mengubah apapun. Intervensiku atas namamu juga salah. Sangat salah. Apa status dan posisimu untuk campur tangan atas namaku? Di mataku, itu hanyalah melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku mengerti, karena kamu dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Maka apapun yang aku pilih untuk lakukan, bukan urusanmu. Aku bersyukur bahwa kamu sebelumnya menyelamatkanku di perhimpunan 7 pembunuh. Namun pada akhirnya, yang memungkinkan kita berdua bertahan hidup adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia ini, atau untuk mengubah kekuatan dan statusmu. Ye Feng, hidup seseorang begitu panjang. Mengapa bersikeras dengan cara ini? Aku menasihatimu untuk bersikap masuk akal. Ambil uangnya dan cepatlah melarikan diri. Melarikan diri. Aku Ye Feng sepanjang hidupku tidak pernah lebih rendah dari orang lain. Tidak peduli siapa yang aku hadapi. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk sekadar melarikan diri. Ye Feng, aku mendengar apa yang kamu maksudkan. Aku menasihatimu untuk tenang. Kamu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki pengaruh. Kamu hanya memanfaatkan status keluargaku dan prestis ahli strategi surgawi yang mulia ilahi untuk merasakan sedikit sensasi kekuasaan. Namun pada akhirnya itu adalah bulan di cermin dan bunga di air. Semuanya adalah ilusi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu sendiri. Kau pikir mengandalkan yang tak berdaya akan membantu, memungkinkanmu untuk menantang patriark keluarga Li. Maka aku harus mengatakan, kamu tidak akan bisa berjalan keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini. Kekuasaan dan pengaruh. Ding Hongxiu, nenek moyang kita 8 generasi ke belakang dan seterusnya. Mereka semua adalah petani, membelakangi langit, yang disebut 10 keluarga bangsawan besar. Awalnya tidak lebih dari orang biasa yang bergerak di bidang perdagangan. Siapa yang mendiri mereka? Kekuasaan dan pengaruh yang superior. Dan siapa yang mengizinkan kelompok orang ini bertindak sembrono dan melanggar hukum? Itu kamu. Kalian kelompok penjilat, pengecut parasit militer. Kekuatan. Kamu pada dasarnya tidak memahami. Apa itu kekuatan? Sosok kecil sepertimu. Kamu pada dasarnya tidak memahami apa itu kekuatan sejati. Atau apa itu kekuatan dan pengaruh sejati. Mengapa kamu tidak pernah merenungkan dirimu sendiri dan mempertimbangkan bahwa kamu tidak cukup rajin? Di mataku, perkataanmu ini dan perbuatanmu ini hanyalah upaya untuk mengagungkan ketidakmampuanmu sendiri. Sayang sekali, ini hanya membuatku merasa bahwa kamu bahkan lebih konyol dan bahkan lebih tercela. Orang yang seharusnya merenung adalah dirimu sendiri, Ding Hongxiu. Pada perjamuan hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa arti penyesalan. Aku juga akan membuatmu mengerti bahwa yang disebut kekuasaan dan uang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sendiri. Ketergantungan terbesar bagi siapapun tidak dapat melampaui hati orang yang kuat itu, yang menolak menyerah pada kekuatan apapun. Ye Feng, kamu. Ye Feng, aku tidak menyangka kau benar-benar berani menghadiri perjamuan ini. Aku kira kau akan seperti anjing liar
yang sudah lama melarikan diri. Baiklah, kau punya nyali. Apakah kau pikir kau sangat hebat dan heroik? Baiklah, aku menghormatimu. Aku tidak menyangka Yifeng benar-benar datang ke perjamuan. Aku baru saja melihatnya di pintu masuk. Berbicara dengan Jenderal Ding, mungkin dia tanpa malu-malu meminta undangan kepada Jenderal Ding hanya untuk masuk. Seorang rendahan yang hina. Mengapa dia ada di setiap perjamuan? Dia jelas seorang gila. Alih-alih tinggal dengan benar di rumah sakit, dia keluar setiap hari, menyebarkan rumor dan menipu orang. Namun kali ini Tuan Muda Li berbeda dengan Jenderal Ding. Yifeng berulang kali merusak jamuan Jenderal Ding. Jenderal Ding mempertimbangkan kehormatan kontrak pernikahan, membiarkannya begitu saja. Tapi kali ini Tuan Muda Li akan berbeda. Hari ini dia pasti akan membuat Yifeng hancur lebur. Akan lebih baik lagi jika dia hancur total. Sekarang ketika aku melihat Yifeng, aku merasa jijik dengan orang miskin sepertinya. Pada perhimpunan 7 pembunuh, kau menyamar sebagai murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan mencoba melecehkanku. Jenderal wanita Dacia, pada lelang kemarin lusa, kau kembali menyamar sebagai pemilik Manor Jinxiu, mencoba menjual Manor Jinxiu. Kau pasti tidak berpikir bahwa setelah menyebabkan semua masalah ini, kau akan tetap aman dan sehat, bukan? Orang ini memiliki keberanian yang luar biasa. Aku tidak menyangka ada yang berani memprovokasi yang mulia ilahi seperti ini. Apakah dia sakit jiwa? Benar sekali, dia orang gila, tapi menjadi sakit jiwa. Tidak memberinya token pembebasan hukuman mati. Hari ini ayahku mengadakan perjamuan. Prioritas utama adalah menyingkirkan sampah. Tumor, Yifeng, dari Yunchen. Bagus sekali Tuan Muda Li. Anda hanya menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Kau berani menyentuhku. Yifeng, kau masih memiliki ekspresi bodoh seseorang yang menghadapi bencana, namun tetap tidak menyadarinya. Aku tahu kau adalah petarung yang cakap, tapi apa gunanya menjadi petarung yang cakap? Karena ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan datang hari ini. Mereka semua datang dari ibu kota kekaisaran. Mereka adalah prajurit paling elit keluarga Li. Kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri, apapun situasinya, siapapun yang kuhadapi, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Baiklah, kalau begitu, aku harap kau masih mengatakan itu nanti, penjaga. Yifeng masih berbicara keras bahkan sekarang. Selain membuat klaim liar, pada akhirnya, dia hanyalah seorang sampah tingkat bawah yang sejati. Jika orang seperti ini mati, dunia akan sedikit lebih bersih. Rualan benar. Untuk orang seperti dia, semakin cepat mereka mati semakin baik. Tuan Muda Li, Anda benar-benar bijaksana dan perkasa. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Yifeng hanya memiliki hidup yang tidak berharga. Jika dia bisa mati di tempat yang mulia seperti itu berarti kuburan leluhurnya berasap dengan keberuntungan. Jenderal Ding, sepertinya Yifeng hari ini ditakdirkan untuk mati di sini. Aku harap kau tidak akan berhati lembut dan menyelamatkannya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sulit untuk berunding dengan orang malang yang ditakdirkan. Bodhisattva tidak menyelamatkan mereka yang tidak memiliki afinitas. Mengenai Yifeng, aku telah memenuhi semua kewajibanku. Setelah dia meninggal, aku akan memilih tempat pemakaman yang baik dan memberikan penghormatan selama festival dan hari libur. Itu akan dihitung sebagai membalas budi yang dia tunjukkan padaku. Bawa barangnya ke sini. Yifeng, kau orang gila. Benda ini, kau pasti sangat akrab dengannya, bukan? Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mati perlahan di kursi terapi listrik ini. Tidak akan lama sebelum kau menjadi inkontinensia, lalu berbusa di mulut. Setelah kau mati, kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh Yunchen. Baiklah, lakukan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Ayah akhirnya tiba. Baru saja seorang yang jahat dan keji, pasien psikiatri, tiba-tiba menyelinap masuk. Saya baru saja akan menanganinya. Lihat, ini adalah peralatan baru yang saya temukan. Ini dapat memperbesar rasa sakit seseorang 10 kali lipat. Saya ingin dia merasakan hal itu dengan baik. Saya ingin melenyapkan ancaman ini demi rakyat, untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Ayah, mengapa ayah memukul saya? Ini semua karena saya gagal membesarkanmu dengan benar. Membiarkanmu menyia-nyiakan hari-harimu, sombong dan angkuh. Hari ini, kamu telah membuat kesalahan besar. Dan fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad akan hancur dalam semalam. Fondasi berusia seabad apa? Hancur dalam semalam. Dia hanyalah orang gila. Tidak masalah memukulinya. Bahkan, jika saya membunuhnya. Apa bedanya? Ayah, apakah ayah sudah benar-benar pikun? Berbicara omong kosong di sini. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad sebenarnya hancur oleh tanganmu, kamu anak durhaka. Saya akan memukulmu sampai mati. Kamu sampah. Tuan, tolong berhenti memukulnya. Tuan, mohon tenang. Tuan Muda tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin caranya agak kasar, tapi niatnya tentu saja baik. Tuan, mohon jaga kesehatan Anda. Tuan Muda adalah putra Anda bagaimanapun juga. Tidak baik jika Anda melukainya parah. Bagaimana jika saya melukainya parah? Hari ini saya berharap bisa memukulinya sampai mati. Membunuh tidak perlu, karena putramu menyiapkan instrumen dan alat penyiksaan ini. Mengapa tidak biarkan dia menggunakannya di depan umum sekali? Bahkan jika ayah saya sudah pikun, bukan giliranmu untuk bertindak semena-mena. Saya akan mengurusmu sekarang juga. Diam, kamu anak durhaka.
Ini adalah kesalahan Li karena gagal mendisiplinkannya dengan ketat. Yang mulia ilahi, kami akan melanjutkan sesuai instruksi Anda. Apel, Yang mulia ilahi. Ayah, ini, Yang mulia ilahi apa? Di seluruh Dacia, apakah benar ada Yang mulia ilahi kedua? Apakah ayah mengatakan, Ye Feng adalah ahli strategi surgawi Yang mulia ilahi? Kamu anak durhaka. Kematian sudah dekat. Dan kamu masih tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Ayah, apakah ayah berhalusinasi? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli strategi surgawi Yang mulia ilahi? Dia hanyalah seorang, bukan siapa-siapa. Yi Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika Yi Feng benar-benar adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Jenderal, bukankah seharusnya kau menceraikannya? Li Xingming sudah tua, tidak dapat dihindari bahwa dia mungkin salah. Jika Dewa Perang berwajah dingin secara pribadi, berdiri di hadapanku, dan mengakui bahwa dia adalah yang mulia ilahi, baru saat itulah aku akan mempercayainya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia hanya orang gila. Dia sengaja melakukan operasi plastik untuk terlihat agak mirip dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, agar dia bisa menipu orang-orang. Tapi dia hanyalah orang gila sejati. Dia sama sekali tidak mungkin ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tepat sekali, cincin di tanganku ini awalnya dibeli oleh yang mulia ilahi di pelelangan. Tapi kemudian Tuan Muda B mendapatkannya. Jika dia adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mengapa dia bersaing denganku untuk mendapatkan cincin itu? Sui Ruolan, cincin ini awalnya kubeli untuk diberikan kepada Ding Hongxiu. Tapi kemudian, aku memutuskan Ding Hongxiu tidak layak dan melemparkannya ke tanah. Kau memperlakukan cincin ini sebagai harta yang tak ternilai. Tapi di mataku, itu hanya sampah. Karena kau telah melihat yang mulia ini, mengapa kau tidak berlutut? Saya belum melihat yang mulia ilahi selama 3 tahun. Bahkan saat itu hanyalah sekilas pandang. Ditambah lagi penglihatan saya sekarang memburuk. Mungkin saya salah sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun hanya 3 dewa perang besar yang diizinkan bertemu yang mulia ilahi secara langsung. Benar ayam, sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Hal-hal seperti ini hanya dapat dikonfirmasi oleh dewa perang berwajah dingin. Jika Anda bertanya kepada saya, orang ini sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kepura-puraannya menjadi tinggi dan perkasa hanyalah untuk membuat kita menderita. Penipuan. Tepat sekali. Aku bisa membuktikan dia sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Sampah ini tahu bahwa jenderal kita sudah lama mengagumi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan karena dia tergila-gila pada jenderal kita, dia dengan susah payah mengatur seluruh pertunjukan besar ini. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan perhatian jenderal kita, berharap untuk menjadi pengganti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dan memenangkan hati jenderal kita. Ye Feng, kamu telah merencanakan dengan sangat cermat, terus-menerus muncul di tempat-tempat di mana ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan muncul. Satu-satunya tujuanmu adalah untuk mendapatkanku. Namun tindakanmu membuatku muak. Palsu tetap palsu, itu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Aku hanya meminta agar kamu bersikap dengan benar. Karena dengan cara ini, di hatiku, kamu tidak lebih dari badut yang tidak berarti. Itu sama sekali tidak bisa nyata. Yi Feng, kamu menghina berlianku, dan kamu menghina cinta. Namun kamu tidak punya uang. Hanyalah seekor cacing di dasar masyarakat. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan hidupku? Ye Feng, Anda berakting dengan sangat baik. Bahkan Tuan Muda Li percaya Anda. Kami hampir percaya Anda juga. Namun, Anda akhirnya membuat satu kesalahan dalam rencana teliti Anda. Hari ini ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan tiba secara pribadi. Setelah Anda menyaksikan keagungan sejati yang mulia ilahi, Anda pasti akan menunjukkan jati diri Anda. Maka saya akan melihat bagaimana Anda lolos dari kekuatan yang mulia ilahi. Dewa perang berwajah dingin tiba. Kami dengan hormat menyambut Dewa perang. Dewa perang berwajah dingin Langshen memberi hormat kepada ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kavaleri hitam wilayah utara bersujud di hadapan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bangunlah. Terima kasih yang mulia ilahi. Dia benar-benar yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Mata tua hamba ini redup. Saya buta dan bodoh. Berani meragukan identitas yang mulia ilahi. Hamba ini salah. Ye Feng sebenarnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Aku benar-benar menyinggung. Yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Ampuni hidupku. Ampun. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Beraninya saya mencuri wanita Anda. Ini semua salah Sui Ruolan. Wanita ini, dia merayuku. Dialah yang merayuku. Kamu tidak tahu malu dan vulgar. Cincin yang mulia ilahi. Dan kamu berani mengambilnya. Dan bahkan menggunakannya untuk melamarku. Kamu hanya melihat bahwa aku masih muda dan naif. Itulah mengapa kamu terus menipuku. Jika saat itu, aku menerima lamaran Yi Feng, maka sekarang, bukankah aku akan menjadi istri yang mulia ilahi? Astaga, apa sebenarnya yang aku lewatkan? Yi Feng, lihat suamiku biasanya memperlakukanmu cukup baik, bukankah begitu? Dan Roland, dia belum menikah dengan orang bermarga baik itu. Dia masih perawan. Kau nikahi dia.
Aku jamin kau, mulai sekarang, dia akan melayani Anda dengan tekun. Tuan yang mulia ilahi di atas, aku mohon padamu di atas berikan aku sebuah kesempatan untuk menebus dosa. Aku bersedia melayanimu dengan setia, sampai akhir hayatku. Ya, saya mohon, berikan dia kesempatan. Yang mulia ilahi, aku mohon padamu. Sudah terlambat. Terlambat, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, putriku pasti sudah menjadi istri yang mulia ilahi. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jenderal Anda juga harus berlutut. Ye Feng, kamu sebenarnya adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan aku secara pribadi menghancurkan kemungkinan dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu menyelamatkanku berkali-kali, namun aku selalu mencurigaimu. Aku bahkan ingin menceraikanmu. Ternyata aku hanyalah seorang wanita yang tidak setia dan tidak benar. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika aku benar-benar bisa merasakan setiap kebaikan kecilmu kepadaku, aku pasti sudah menyadari bahwa itu selalu dirimu. Kaulah yang melindungiku. Yang mulia ilahi, Hong Xiu pantas mati. Sebenarnya aku selalu mencintaimu, tapi aku gagal menyadari bahwa kau berada tepat di sampingku. Sebenarnya semua yang kukatakan padamu adalah dikatakan karena marah. Yang kucintai pada dasarnya bukanlah kekuatan dan statusmu. Itu karena kau menyelamatkanku berkali-kali, sehingga aku mengembangkan kasih sayang padamu. Tapi mengatakan semua ini sekarang, sudah terlambat. Aku bersedia membalasmu dengan kematianku. Jenderal, Hubungan yang tidak beruntung. Ding Hongxiu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau masih ingin bercerai? aku tidak bisa lagi meninggalkanmu.